Entah itu membangun rumah atau menanam sayuran, dia masih melakukan hal yang sama seperti di Jepang. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah dia melakukannya di dunia yang berbeda. Di sebuah desa terpencil di pedesaan, Masa menyeka keringatnya setelah menyelesaikan tugas menata barang, hanya untuk diberi daftar pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Dia bertanya-tanya apakah menangani tugas-tugas itu benar-benar termasuk tanggung jawabnya, tapi begitulah kehidupan seorang pegawai pusat perbelanjaan di pedesaan. Pusat perbelanjaan biasanya adalah toko retail yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Setidaknya begitulah seharusnya. Berbeda jika kau berada di pedesaan. Mulai dari pesanan dan pengiriman hingga memenuhi hampir setiap permintaan apapun, termasuk perbaikan mesin, berkebun dan perawatan lanskap, konstruksi, survei, dan hampir semua yang mungkin dibutuhkan pelanggan. Karena itu, karyawan jarang mendapatkan hari libur, hampir seperti di perusahaan eksploitatif. Tetapi ketika Masa melihat senyum terima kasih penduduk desa, dia teringat bahwa dia tidak pernah sekalipun menganggapnya pekerjaan yang buruk, setidaknya tidak sampai hari ini. Dia menyelesaikan begadang semalaman lagi, memikirkan betapa tuanya tubuhnya. Tiba-tiba, penglihatannya mulai kabur. Semuanya menjadi putih dan rasanya benar-benar tidak normal. Tepat saat dia akan pingsan, sebuah kekuatan aneh menelannya, dan kemudian dia merasakan tubuhnya tiba di tempat yang berbeda. Dia tidak tahu di mana dia berada karena semua di sekelilingnya putih, dan bahkan pakaiannya menjadi sangat longgar, seolah-olah tubuhnya menyusut sepenuhnya. Tepat saat dia berteriak kebingungan, sebuah suara muncul untuk memberi selamat atas pilihan besarnya. Seorang wanita muncul di langit, turun dengan anggun untuk menyambutnya. Dewi Mari berkata, dia akan bereinkarnas ke dunia fantasi yang penuh dengan sihir dan monster. Dengan takdirnya yang sudah ditentukan, dia bertindak untuk membawanya ke dunia ini. Masa mengerang saat membuka matanya. Bukan alarm seperti biasanya, suara seorang wanita yang membangunkannya. Tetapi yang membuatnya bingung, dia melihat sepasang telinga kelinci. Dia tersentak bangun, sadar sepenuhnya karena terkejut dan pertemuan tak terduga. Karena rasa penasarannya tak tertahankan, dia mengulurkan tangan dan menyentuh telinga itu, memastikan bahwa itu asli, lembut, dan hangat. Gadis itu mundur, merasa terganggu oleh sentuhan itu. Sambil meminta maaf, dia lalu bertanya siapa wanita bertelinga kelinci itu, lalu gadis itu mengoreksinya, mengatakan dia sebenarnya adalah seorang lapine dengan telinga asli. Meskipun terkejut, dia berdiri dari pertemuannya dengan ras kelinci. Dia tidak sedang bermimpi seperti yang dia duga dan benar-benar dipindahkan ke dunia lain, Alstaitsia. Seperti yang dikatakan Sang Dewi, itu adalah tanah yang luas dan hijau. Namun, itu lebih bermasalah daripada mempesona. Memulai dari nol di dunia yang berbeda terlalu berat sehingga dia mulai panik. Mei memperhatikannya bergumam sendiri dan membeku saat dia tiba-tiba berbalik menatapnya. Dia kemudian bertanya apakah gadis itu bisa membawanya ke tempat tinggalnya. Sejujurnya, dia tidak punya tempat tujuan, jadi dia butuh bantuan besar. Sayangnya, dia adalah manusia dan yang lain akan marah jika gadis itu membawanya sendirian. Menurut orang dewasa mereka, manusia adalah makhluk kejam yang tidak menyukai siapapun yang bukan manusia. Sama seperti di manga dan game, jenisnya pasti terlibat dalam perbudakan atau semacamnya. Meski begitu, dia meminta gadis itu untuk berbicara dengan mereka untuknya. Percakapan mereka terganggu saat mereka merasakan sesuatu datang dari belakang. Mendekati mereka dengan senyum sinis adalah hobgoblin yang hampir mendidih dengan kekuatan. Sangat kuat sampai-sampai butuh sekelompok orang dewasa untuk mengalahkan satu. Karena penuh dengan bekas luka, pasti ia terpisah dari kawanannya. Dia menarik lengan Masa, mengatakan mereka harus lari sekarang, bahkan sampai menangis saat dia mati-matian mencoba meyakinkannya. Namun, ini justru memberikan efek sebaliknya. Bukannya mundur, dia menegaskan tekadnya dan mendorong Mei ke belakangnya, menyuruhnya lari sementara dia menahan monster itu. Jika memang seberbahaya itu, dia tidak bisa membiarkannya mengikuti gadis itu kembali ke kotanya. Dia mencoba memperingatkannya tentang apa yang mungkin terjadi jika dia bertarung, tetapi dia sudah tahu itu, dan tetap menyuruhnya untuk pergi. Pria muda itu menghela napas saat gadis itu pergi, tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Setelah melihat wajahnya yang cemas, tidak ada pilihan lain selain melindunginya. Adrenalin terpacu saat dia memprovokasi monster itu untuk menyerangnya. Monster itu melakukan seperti yang diminta dan mengayunkan palunya ke arah pemuda itu dan cukup kuat untuk menghancurkan tanah tempat dia berdiri. Meskipun pukulannya tidak mengenai, dia tetap terdorong jauh. Goblin itu tersenyum seolah mengejek tubuhnya yang lemah. Dia frustrasi dan berpikir tentang bagaimana dia hanya butuh satu kemampuan untuk memiliki kesempatan. Merasa tidak punya pilihan lain, Masa melemparkan sesuatu ke arah musuh. Sebuah botol air mengenai wajah goblin itu dan Masa menatap plastik daur ulang yang tipis itu dengan tak percaya. Monster itu tidak bisa menahan tawa melihat usahanya yang menyedihkan untuk menyelamatkan diri. Dengan senyumnya yang menakutkan, dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir.
Namun, tiba-tiba monster itu terpeleset botol saat melangkah maju. Sebelum pemuda itu sempat memahaminya, kepala musuh membentur batu membuatnya pingsan seketika. Dia benar-benar terkekeh dan bertingkah seperti seseorang yang membuat laporan polisi di jalan. Sebuah tangan muncul dari portal dan menampar wajahnya, bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia bilang dia memanggilnya di dekat desa manusia yang damai. Jadi kenapa dia begitu jauh? Sekarang, dia diserang oleh goblin dan sudah bermain dengan kematian di hari pertamanya. Yang mengejutkan, dia melihat Mari dengan marah menatapnya, mempertanyakan mengapa dia tidak menggunakan semua kemampuan kuat yang diberikannya. Sehari sebelum reinkarnasi, keduanya sedang berbicara tentang pindah ke dunia lain. Karena seorang dewa kalah taruhan dengannya, dia ditugaskan ke dunia yang dikelolanya. Mengkonfirmasi identitasnya, dia secara sepihak terus berbicara tentang usia, pekerjaan, dan kemampuannya yang baru ketika dia menyela untuk menyampaikan kekhawatirannya sendiri. Dia masih tidak percaya itu benar, tetapi sayangnya memang begitu, dan dia tidak punya pilihan untuk menolak. Kejutan realitas menghantamnya. Sebagai Dewi yang Maha Tahu, dia mengerti bahwa melakukan ini secara membabi buta pasti menegangkan. Untuk menenangkan pikirannya, dia telah menyiapkan berkat pribadinya dan menawarinya 3 voucher pemberian kemampuan. Ini adalah sesuatu yang dia kenal dan sebanding dengan kemampuan dalam game yang suka dia mainkan. Saat dia mulai melanjutkan prosesnya, sebuah tangan muncul dari portal dan dengan kuat mencengkeram bahunya. Heste memberikan senyum dingin, menyuruh Mari untuk memberinya 8 voucher. Kulitnya merinding saat Dewi yang lebih tua itu berkata bahwa dia pasti salah bicara karena suatu alasan. Dengan ini, putri pembuat onar itu dipinjam sebentar karena ada sesuatu yang harus mereka diskusikan. Biasanya, yang membuat taruhan seharusnya yang meminta maaf, tetapi Heste akan melakukannya sendiri. Suaminya, Zeus, dan anak mereka menyebabkan masalah yang mana dia minta maaf. Masa mengenali nama mereka sebagai nama-nama dari mitologi Yunani. Saat menegakkan kontrak ilahi, mereka hanya dapat membantu jiwa yang terpilih dengan memberikan berkat. Mereka dapat memberikan hal-hal seperti bahasa lokal, tetapi begitu mereka turun, para dewa tidak dapat lagi ikut campur. Terlebih lagi, putrinya hanya akan memberikan 3 tiket alih-alih 8, berniat mengambil beberapa untuk dirinya sendiri. Dia memelototinya dengan marah, tetapi Mari bertingkah seperti anak kecil yang tidak bisa mendengar kesalahannya. Melanjutkan, mereka memanggil mesin slot kemampuan. Mereka akan menggunakan alat ilahi ini karena mereka tidak bisa memberinya sesuatu secara spesifik. Ada aturan bahwa melakukan 10 tarikan memberikan 1 putaran ekstra. Heste mendapat ide bagus dan memberinya 2 tiket lagi dari Zeus dan Mari sebagai permintaan maaf. Putrinya tidak punya kekuatan untuk menolak, jadi dia hanya menekankan betapa besarnya anugerah menerima 11 kemampuan. Mengabaikannya, dia dengan antusias memulai seri 11 tarikan kemampuan. Hal pertama yang didapatnya adalah penilaian level 3. Berikutnya adalah kerajinan batu level 4. Semuanya tampak biasa, tetapi para dewi mengkonfirmasi bahwa keberuntungannya besar, jadi beberapa yang bagus seharusnya muncul. Namun, dia terus mendapatkan sekelompok kemampuan biasa, seperti membongkar, menambang, dan kerajinan kulit. Seiring berjalannya undian, dia mendapatkan kotak penyimpanan dimensional level cukup tinggi, pandai besi, alkimia, sihir penyembuhan, dan deforestasi. Statistik keberuntungan masa sangat tinggi, tetapi level kemampuannya menyedihkan. Terakhir, dia mendapatkan kemampuan peta yang sangat langka yang menunjukkan area dalam radius 3 km. Matanya tampak berkaca-kaca karena hidup pada dasarnya menyuruhnya menjadi tukang kayu. Dengan begitu, penugasan kemampuannya selesai dan saatnya turun ke dunia barunya. Dia tersentak sadar dari ingatan itu. Tiket kemampuan hanya tercipta ketika dewa dan manusia memiliki anak, dan dia menggunakan 10 di antaranya. Dia beralasan bahwa dia tidak punya cara untuk bertarung dengan kemampuan yang dia miliki, tetapi Mari sedang tidak ingin mendengar alasan. Dia mengingatkannya bahwa dia tidak lagi di bumi dan harus melakukan sesuatu dengan goblin itu. Pemuda itu diberi gada monster yang berat dan berduri, diberitahu bahwa di luar sana adalah bunuh atau dibunuh. Jika dia ingin hidup, dia harus menghadapi kenyataan dengan hatinya dan menerimanya. Untuk saat ini, pilihan terbaik adalah mengakhirinya dengan 1 pukulan bersih. Ketika dia melakukan seperti yang diperintahkan, dia memuji dan menyuruhnya untuk memeriksa layar statusnya. Masa kesal karena dia sangat terburu-buru, tetapi tetap mematuhinya. Dia memanggil layar statusnya dengan pikirannya, dan mereka melihat bahwa dia telah naik level dari pengalaman melalui pertarungan. Dengan pelajaran berharga itu, dia bergerak untuk menyembuhkannya dan memindahkannya ke desa terdekat, tetapi dia tiba-tiba menghentikannya, mengatakan dia bertemu seorang gadis beberapa saat yang lalu. Dia terkejut, tidak menyangka ada manusia sejauh ini di hutan. Jadi dia menjelaskan bahwa gadis itu sebenarnya bagian dari suku ras kelinci. Saat Mari dengan mendesak bersikeras bahwa dia harus membantunya kembali ke desanya dengan selamat, sebuah tangan mencengkeramnya.
Dia berbalik dengan frustrasi, menuntut untuk tahu siapa itu, dan disambut dengan tatapan dingin Heste, menyuruh sang dewi untuk berhenti ikut campur dengan manusia. Yang lebih muda diseret kembali ke dalam portal, dan Masa didorong untuk hidup sesukanya di dunia yang baru. Tepat saat mereka menghilang, suara yang akrab memanggilnya. Itu adalah Mei kembali dengan sekelompok orang dewasa yang bersenjata untuk membantunya. Dia tersenyum pada gadis itu yang menangis sambil memeluknya, mengatakan dia berhasil melewatinya dengan selamat. Keluarganya kemudian berterima kasih dengan tulus karena telah membahayakan dirinya sendiri untuk melindungi orang asing. Mereka kembali bekerja dan bertanya tentang goblin itu, jadi manusia itu hanya menunjuk ke tempat tubuhnya terbaring. Semua orang menatap dengan kaget, tidak percaya bahwa dia mengalahkannya sendirian. Seperti biasa, dia dengan malu-malu menertawakannya, mengatakan dia cukup beruntung karena monster itu mengalami kecelakaan. Situasinya konyol, tetapi masalah yang lebih mendesak baginya adalah di mana dia akan tinggal. Untungnya, mereka membicarakan ini di jalan dan setuju untuk menyambut seseorang yang membutuhkan. Matanya bersinar dengan harapan dan rasa terima kasih. Membuka rumah mereka untuk seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Mei bukanlah masalah besar sama sekali. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah bertemu kepala suku mereka. Semuanya terjadi begitu cepat tadi, jadi mereka tidak punya waktu untuk berbicara. Sekarang, Mai akhirnya memperkenalkan dirinya dengan benar, tetapi bayangan dia memanggilnya kakak membuat hatinya berdebar. Karena reaksinya membuatnya khawatir, dia bilang dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sekarang gilirannya. Jadi dia mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri dengan senyum. Ada banyak keraguan di benaknya, dan dia bahkan tidak yakin apa yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, kehidupan bebasnya di dunia lain dimulai dari sana. Masa adalah seorang pegawai toko perangkat keras berusia 36 tahun sampai suatu hari dia dalam perjalanan pulang. Seorang dewi bernama Mari memanggilnya tanpa peringatan atau mempedulikan situasinya, dan dia bereinkarnas ke dunia lain. Meskipun mendapatkan 11 tiket ilahi, dia tidak menerima kemampuan tempur yang berguna. Dan yang lebih parah lagi, dia langsung diserang oleh goblin di hutan. Dia jujur berpikir bahwa riwayatnya sudah tamat, tetapi karena pertemuan yang menentukan, dia dibawa ke desa ras kelinci. Hanya dari pintu masuknya saja, dia melihat pemukiman yang cukup luas dan kosong, tapi itu tidak membuatnya kurang memesona bagi orang dari dunia lain. Orang-orang menatap saat dia berjalan melewati desa sebagai seorang manusia. Hanya ada segelintir penduduk, tetapi mereka semua saling membantu untuk bertahan hidup. Karena itu, Mei akan sangat senang jika dia menganggap semua orang di sana sebagai bagian dari keluarganya. Dia berterima kasih, tetapi tidak bisa tidak memperhatikan bahwa pagar pertahanan hanyalah sekelompok kayu gelondongan yang diikat menjadi satu. Mempertimbangkan rumah-rumahnya juga, peradaban itu terasa seperti berada di zaman batu. Diberitahu bahwa baru 2 tahun sejak mereka membangun semuanya, Masa berpikir betapa sulitnya kehidupan mereka. Mereka mencapai sebuah gubuk yang tampak lebih besar, di sanalah dia akan menyapa kepala desa. Dia dipimpin masuk dan melihat Toro menata sekelompok panah di tanah. Untungnya, kepala suku menyambutnya dengan hangat, sudah mendengar tentangnya. Dia meragukan telinganya sendiri ketika pertama kali mendengar berita tentang manusia hari itu. Kepala suku itu terlihat cukup muda meskipun jabatannya. Masa membungkuk dan berterima kasih karena mereka begitu ramah padanya. Jika mereka tidak menerimanya, dia mungkin akan dimakan di hutan. Sebaliknya, Toro mengatakan mereka lebih berterima kasih karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Mei. Dengan begitu, dia secara resmi menyambut pemuda itu ke desa mereka. Mungkin terasa terlalu cepat, tetapi untuk saat ini, dia harus tinggal di rumah anak itu. Ayahnya meninggal di usia muda, jadi dia dan ibunya mencari bantuan tambahan. Meskipun dia secara pribadi tidak keberatan, dia khawatir itu akan tidak nyaman bagi seseorang seusianya, tetapi dia mengatakan dia sangat diterima untuk menjadi bagian dari rumah mereka. Sekali lagi, dia sangat berterima kasih atas keramahan mereka. Karena matahari sudah terbenam, dia bisa fokus untuk menetap dan mereka bisa membicarakan urusan desa besok tanpa mengkhawatirkan hal-hal lain. Mereka begitu baik padanya dan dia bertanya-tanya apakah ada yang bisa dia lakukan sebagai orang luar untuk membalas budi mereka. Tepat saat Masa berjalan keluar dari gubuk kepala suku, dia teringat kehidupan lamanya sebagai pegawai toko perangkat keras. Memikirkan semua pengalaman di kehidupan sebelumnya, kemampuan ilahi yang diberikan oleh para dewi, dan keadaan pemukiman saat ini, sesuatu yang penting muncul di benaknya. Awalnya terasa disayangkan, tetapi dia menyadari ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk semua orang. Dia dengan keras dan mendesak memanggil kepala suku, berulang kali mengatakan bahwa dia menemukan hal yang sempurna untuk ditawarkan. Meskipun begitu, dia masih membutuhkan izin mereka. Dia bertanya kepada kepala suku apakah mereka akan mengizinkannya melakukan perbaikan pada desa. Itu adalah usulan yang berani dan nekat, terutama dari orang luar yang baru saja tiba. Dia menekankan bagaimana dia bisa turun tangan untuk memperbaiki rumah dan kondisi kehidupan secara umum.
Toro menahan perasaannya yang bersemangat untuk saat ini. Meskipun dia yakin manusia itu tidak berbicara seenaknya, dia dengan tegas mengingatkannya untuk memperhatikan situasi. Orang-orang secara alami akan gugup jika tamu yang baru saja datang tiba-tiba ingin merombak rumah mereka. Ini benar, dan dia mengerti bahwa kepercayaan membutuhkan waktu untuk dibangun. Namun, dia sudah menyadari masalahnya dan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tanpa keamanan, semua itu tidak ada artinya, dan semua orang akan terus terluka sepanjang waktu. Mengingat situasi mereka tidak bisa menunda persiapan karena takut pada orang luar. Masa sama ingin tahunya di kehidupan lamanya, tetapi dia adalah seseorang yang tidak bisa diam tanpa memberikan segalanya. Karena itu, dia dengan sungguh-sungguh ingin melakukan apa yang dia bisa untuk membantu desa yang telah menerimanya. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia berjanji akan memperbaiki semuanya dengan satu atau lain cara, seperti keyakinan yang dia kembangkan saat bekerja di toko perangkat keras di pedesaan. Menghargai semangat dan tekadnya, Toro bertanya tentang hal pertama yang ingin dia tangani. Lagi pula, terlihat jelas di matanya betapa serius dan tulusnya dia. Kepala suku juga setuju bahwa desa membutuhkan perbaikan dan mereka juga telah membicarakannya. Berterima kasih atas kepercayaannya, Masa mengatakan dia ingin memulai dengan apa yang paling menonjol, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi bagaimanapun juga, dia mulai bekerja dengan memeriksa kembali daftar kemampuannya. Apa yang akan mampu dilakukannya akan sedikit bergantung pada kemampuan yang diterimanya. Ada beberapa yang belum pernah dia lihat, kemungkinan berkembang secara bawaan. Karena ada begitu banyak, dia memutuskan untuk menguji semuanya satu persatu. Dengan mata berbinar, dia menilai sebuah kapak kecil dan melihat deskripsi rinci dari alat itu. Kagum dengan kualitasnya, dia memastikan untuk berhati-hati agar tidak merusak apa yang dipinjamnya. Kemampuan itu tampaknya bekerja tanpa perlu pengalaman sebelumnya. Menelusuri daftar itu, dia mencari hal-hal lain yang mungkin berguna. Masa melihat kemampuan memotong kayu yang tidak membutuhkan alat di antara kemampuannya. Dia berjalan ke sebatang pohon, skeptis tetapi ingin mencobanya. Hanya dengan mengulurkan tangannya, dia merasakan sesuatu terjadi, tetapi meragukan matanya karena tidak melihat ada yang berubah. Yang mengejutkan, pohon itu tumbang ke satu sisi, terpotong dengan sangat rapi dari pangkalnya. Selain hampir menimpanya, kemampuan itu menghabiskan seperenam dari mananya. Itulah biaya penggunaan kemampuan level 1, tetapi tampaknya tidak ada masalah. Untuk saat ini, bertani dan pandai besi tidak diperlukan, jadi dia mengarahkan pandangannya pada jenis kemampuan pemrosesan. Di antara daftarnya adalah pertukangan batu, yang terlihat berguna untuk tugasnya saat ini. Seperti sebelumnya, dia tidak memerlukan alat apapun untuk membuatnya bekerja. Jadi dia mengambil sebuah batu dari tanah, berniat mengubahnya menjadi kubus. Batu itu berubah bentuk dalam sekejap mata, permukaannya kasar, dan itu menghabiskan 1/10 kekuatannya, jadi mungkin ukurannya berpengaruh. Selanjutnya, dia akan mengeringkan kayu yang baru saja ditebangnya dengan keahlian yang sempurna untuk tujuan itu. Karena levelnya sama dengan pertukangan batu, dia bisa membandingkan efisiensi keduanya. Dia ingin menggunakan batang pohon sebagai bahan utama nanti, tapi dia masih harus menghilangkan kelembapannya. Biasanya akan memakan waktu bertahun-tahun tanpa alat apapun atau berbulan-bulan dengan peralatan mahal. Namun, sepertinya keahlian itu akan memungkinkannya melakukannya dalam sekejap. Mencobanya, dia mengulurkan tangannya seperti tadi. Matahari akan terbenam, dan Mei berada di hutan menjemput Masa untuk makan malam. Yang mengejutkannya, dia melihatnya di tanah, pingsan dengan sebatang kayu di atasnya. Kondisinya jelas lebih buruk daripada saat dia melawan Hobgoblin. Ini pasti penipisan mana yang dibicarakan orang-orang, dan dia pasti terlalu memaksakan diri. Meskipun begitu, hampir tidak ada distorsi dalam pekerjaannya, dan dia berhasil mengubah kayu itu menjadi kayu yang bisa digunakan. Meskipun dia malu karena pingsan, sudah waktunya makan malam. Mereka kembali ke rumah Mei, dan dia bertemu dengan ibu anak itu untuk pertama kalinya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Lulu dan memintanya untuk merasa nyaman di rumah mereka. Seperti biasa, anak itu terus bercerita tentang bagaimana dia menyelamatkannya dari Hobgoblin. Sudah waktunya untuk pesta penyambutan, jadi semua orang mengambil tempat duduk. Rumah mereka mungkin tidak mewah, tetapi cukup untuk menahan angin dan hujan untuk bisa disebut rumahnya. Lagi, kebaikan mereka tidak ada batasnya. Berkat keramahan kaum kelinci, sepertinya dia akan bisa bertahan di dunia baru ini. Mulai dari sana, dia pasti akan melakukan yang terbaik dan mulai menjalani hidup sepenuhnya. Dia tidak tahu seberapa banyak dia bisa membayar utangnya kepada mereka, tetapi dia akan melakukan semua yang dia bisa dengan sekuat tenaga. Besok, dia akan memulai dengan rencana perbaikan rumah di desa. Akhirnya tiba waktunya untuk memperbaiki desa. Jadi Masa mengumpulkan beberapa orang penting di pintu masuk, tempat semuanya akan dimulai. Urusan pertama adalah memperkuat pagar yang melindungi rumah mereka. Setelah kepala suku memberitahu semua orang tentang bantuannya, orang-orang menjadi sangat bersemangat. Mereka bertanya mengapa dia memilih untuk memulai dengan pagar dari semua tempat.
Apapun proyeknya, keselamatan adalah yang utama dan dinding kayu tidak akan bisa menahan monster. Dari dasar hingga ketinggian tertentu, massa berpikir untuk membuatnya dari batu. Ada banyak bahan dari tebing terdekat dan itu pasti akan jauh lebih kokoh dari depan. Seseorang khawatir mereka tidak memiliki tenaga untuk mengangkut batu sebanyak itu ke gerbang. Tetapi dia bilang tidak apa-apa bahkan jika mereka perlu mengelilingi seluruh desa. Lagi pula, dia dan Mei sudah mengangkut dan membawa semua yang diperlukan pagi ini. Dia mengeluarkan bertonton batu dan bongkahan dari keahlian kotak penyimpanan dimensionalnya. Dengan itu, membawa barang-barang tidak akan menjadi masalah sama sekali bagi mereka, tetapi orang-orang masih terkejut bahwa dia bahkan memiliki keahlian itu. Kesalahpahaman dan rumor mulai muncul dari sini saja. Sejak awal, rasanya ini adalah salah satu keahlian langka yang dia dapatkan di slot, jadi dia memutuskan untuk merahasiakannya. Selanjutnya, mereka sekarang harus saling membantu menumpuk batu-batu itu di atas satu sama lain. Beberapa penduduk desa mulai bekerja, tetapi segera dihentikan oleh pemimpin proyek. Jika mereka hanya menumpuknya, dinding itu akan runtuh dengan sedikit saja kekuatan yang mengenainya. Ada cara yang benar untuk melakukannya, dan dia akan dengan jelas memberi contoh kepada semua orang. Massa menangani seluruh bagian sendirian dan menunjukkannya kepada semua orang. Perbedaan utamanya adalah ukuran dan urutan batu yang mereka gunakan karena itu secara umum memengaruhi integritas. Tidak apa-apa dari depan, tetapi kedalamanlah yang sebenarnya penting saat mempertimbangkan kekuatan. Mereka harus fokus untuk memaksimalkan area permukaan yang saling bersentuhan. Dengan meningkatkannya, mereka bisa mendapatkan susunan yang lebih rapat, yang lebih sulit dirusak atau dipindahkan. Hanya dengan mengubah cara menumpuknya membuat perbedaan besar pada kualitas dinding. Dia juga punya trik untuk saat pemukiman mereka berkembang. Saat membangun lapisan luar batu, mereka bisa menggunakan timbunan, sesuatu yang bahkan digunakan oleh dinding kastil. Bagian dalamnya dilapisi dengan batu-batu besar dan diisi dengan yang lebih kecil yang akan membantu air hujan lewat dengan mudah, memungkinkan pagar yang kokoh tahan hujan tanpa banyak kesulitan. Itu hal-hal yang lebih canggih, dan mereka bisa fokus pada hal-hal yang lebih sederhana untuk saat ini. Siap untuk memberikan yang terbaik, dia memimpin dan mendorong semua orang untuk mengikuti langkah-langkahnya. Massa bertingkah sok hebat sekarang, tapi tertawa karena bos-bosnya dulu selalu memarahinya. Saat itu, orang lain memanggilnya, meminta waktu untuk berbicara. Itu adalah para wanita desa yang diberitahu bahwa dia bisa membuat memasak dan merebus menjadi jauh lebih mudah. Dia dengar mereka biasanya memasak dan menyiapkan makanan untuk seluruh desa dan mereka melakukannya di atas api terbuka. Itulah sebabnya dia ingin membangun kompor. Mereka dengan tajam, hampir mengancam, bertanya apakah itu akan dilakukan setelah pekerjaan pagar selesai, dan dia menyadari bahwa ini bukan permintaan, melainkan tuntutan dari orang-orang yang menguasai dapur. Dari manapun dilihat, dia tahu bahwa membuat mereka marah akan berbahaya. Oleh karena itu, dia dengan patuh berjanji untuk membangun kompor bersamaan dengan pagar, yang membuatnya nyaris menghindari konflik besar dan malah menyenangkan mereka. Kemudian, Massa bertemu dengan para wanita di alun-alun. Dia akan menangani pekerjaan batu untuk kompor sendirian, tetapi masih membutuhkan kerjasama mereka. Mereka sangat ingin melakukan apapun yang mereka bisa, dan bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu selain batu. Untuk memulainya, dia meminta mereka mengumpulkan bahan-bahan lain yang akan mereka gunakan, terutama tanah liat, rumput, dan pasir. Dia akan memadatkannya di celah-celah di antara batu, yang akan menghasilkan struktur yang lebih kuat. Rumput dan pasir akan dicampur dengan tanah liat, berfungsi sebagai pengikat dan mencegahnya menjadi terlalu rapuh. Mei ditugaskan untuk memimpin tugas itu, jadi dia maju untuk membantu semua orang. Sementara itu, Massa menegaskan dan memberitahu semua orang untuk memberitahunya jika mereka membutuhkan hal lain. Karena dia bertanya, mereka meminta mangkuk kayu yang dalam dan peralatan makan. Itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak mana, jadi dia bahkan menambahkan meja dan kursi untuk semua orang, karena semua itu akan sangat membantu dan mudah dilakukan dengan keahlian kerajinannya. Meskipun butuh beberapa hari untuk menyelesaikannya, dia berjanji akan mewujudkannya seiring waktu. Mereka bahkan bisa membangun alun-alun beratap yang memungkinkan mereka memasak bahkan saat cuaca buruk. Kepercayaan diri dan ide-idenya mengejutkan mereka. Tidak hanya cerdas, mereka juga terkesan dengan keahlian kerajinannya yang luar biasa. Dia dengan malu-malu mengatakan bahwa itu bukan apa-apa dan merupakan hal-hal yang dia pelajari dari pekerjaan lamanya. Ini semakin membangkitkan rasa ingin tahu mereka dan mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang biasa dia lakukan. Sejujurnya, dia hanya melakukan semua yang perlu dilakukan, yang merupakan pekerjaan yang sangat berat. Bukan sesuatu yang istimewa, hanya tugas tak berujung yang terus-menerus berat bagi tubuhnya. Karena semua itu sudah berlalu, dia dengan penuh semangat mendorong semua orang untuk mulai membangun apa yang ada di depan mata. Sangat melelahkan karena hari-hari dipenuh dengan membawa batu-batu berat.
Untungnya, sangat memuaskan melakukan hal-hal bersama dengan penduduk desa. Tak lama kemudian, bahkan rumah-rumah mulai diperbaiki dari gubuk sederhana menjadi bangunan kayu. Mangkuk dan peralatan makan juga selesai dalam waktu singkat, dan dia bahkan mulai mengajari mereka teknik bercocok tanam. Pada satu titik, mereka tertarik dengan sumpit yang digunakan masa sendiri. Bekerja selalu panas dan melelahkan, tetapi kemajuan terus dibuat, dan desa kaum kelinci segera terlihat sangat berbeda dari sebelum dia tiba. Berdiri di tengah semua ini adalah Toro, yang tidak percaya betapa banyak perubahan pada rumah kesayangannya. Dia tidak bisa menahan senyum. Setelah beberapa hari, mereka semua menghela napas kemenangan saat barikade batu yang kokoh sekarang berdiri tegak untuk melindungi rumah mereka. Setiap dari mereka bersorak dengan campuran kebanggaan dan keterkejutan karena mereka membangunnya sendiri. Tepat saat mereka merayakannya, sebuah suara tajam memanggil, menyuruh mereka berhenti dan segera datang karena makan malam sudah siap. Alun-alun beratap itu ramai saat seluruh desa makan malam bersama. Sekarang jauh lebih nyaman, terutama dengan kompor baru yang menyala panas. Masa senang mereka menyukainya. Meskipun sayang garpunya tidak banyak digunakan, senang rasanya mereka menyukai sumpit. Saat itu, kepala suku melihatnya berbaur dengan yang lain. Toro berterima kasih padanya atas semua pekerjaan yang telah dilakukannya, tetapi manusia itu bersikeras bahwa mereka semua membantu mewujudkannya. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, tetapi ketulusan adalah semua yang bisa mereka tawarkan padanya saat ini. Mei berlari untuk memeluknya erat, gembira karena desa sekali lagi berkembang karena dia. Dia sangat bahagia. Pemandangan wajah bahagianya diputar di aula para dewa, di mana kedua dewi menyaksikan segalanya berjalan baik bahkan tanpa campur tangan Mari. Dia berargumen bahwa dia sama sekali tidak salah, dan bahwa dia hanya beruntung dengan bagaimana akhirnya. Pria muda itu memiliki 11 keahlian, jadi wajar jika dia khawatir. Tetapi dia malah mendapatkan lebih banyak keahlian sendirian. Sederhananya, dia adalah anomali di antara manusia, dan keduanya menyadarinya sejak awal. Kebanyakan orang lahir dengan beberapa karunia, tetapi dia berbeda. Heste memuji suaminya karena memilih manusia yang begitu menarik untuk dipanggil. Peradaban dan budaya dunia hampir tidak berkembang selama 10 tahun penuh. Masa baru berada di sana sebentar, tetapi dia sudah menjadi kunci dan katalisator untuk mengubah semua itu. Pria muda itu benar-benar luar biasa. Mereka sekarang bisa hidup nyaman dengan aman, meskipun dia bersikeras bahwa ini masih permulaan. Suatu saat nanti, mereka bahkan mungkin membangun rumah bata dan menyebut diri mereka kota yang layak. Dia tidak mau membahasnya, tapi hal terpenting baginya adalah toilet karena buang air di luar sudah mulai merepotkan. Karena mereka berada di dunia fantasi, dia mendapat ide dan mengatakan ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada semua orang. Dia bertanya-tanya apakah ada slime di daerah terdekat. Ada koloni di dekat tebing, tetapi mereka adalah makhluk berbahaya yang melarutkan segalanya. Masa tersenyum karena ini adalah kondisi yang persis dia harapkan. Desa pada akhirnya harus membahas sanitasi dan kebersihan. Jika mereka akan serius, mereka akan membutuhkan bahan, setidaknya untuk lantai tanah. Untuk melakukan itu, mereka akan membutuhkan kerikil, kapur mati, dan air keruh. Jadi dia bertanya kepada semua orang apakah ada laut di dekat desa. Tiba-tiba suasana menjadi sangat dingin dan sunyi. Dia tidak tahu mengapa suasananya berubah. Mei mengonfirmasi bahwa laut ada di dekatnya, dan bahwa mereka sebenarnya datang berlari dari arah itu, tempat mereka dulu tinggal. Mei mengungkapkan bahwa mereka melarikan diri dari lautan. Pria kelinci itu menambahkan bahwa mereka diusir oleh manusia dan mulai menangis. Merasakan penderitaan mereka, masa tidak bisa tidak merasa jijik dengan pergantian peristiwa itu. Mereka dianiaya oleh manusia, namun kaum kelinci menerimanya di rumah mereka dengan sepenuh hati. Untuk memecah ketegangan, dia bertanya apakah dia membuat meja kayu menjadi canggung. Dia menambahkan bahwa jika mereka ingin membuat pemukiman lebih baik, mereka membutuhkan bahan yang hanya bisa didapat di pesisir. Namun, tempat asal mereka pasti sangat berarti bagi mereka. Sayangnya, dia tidak bisa begitu saja menyeret mereka kembali ke sana. Jadi dia berpikir untuk pergi sendirian ke laut. Namun, keesokan paginya, dia terkejut bahwa Mei ikut secara diam-diam. Dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa pergi bersamanya karena perjalanan itu mungkin membahayakannya. Dia menambahkan bahwa dia hanya mengalahkan Hobgoblin karena monster itu tersandung sendiri. Akan sulit jika segerombolan goblin menyerang mereka dan mereka harus bertarung. Dia setidaknya perlu berduel dengan para monster. Kelinci yang lebih tua ikut bicara dan setuju bahwa bergabung dengan ekspedisi akan berbahaya baginya karena dia tidak memiliki cukup pengalaman di medan perang. Setelah melihat kepala desa, Masa merasa berterima kasih karena dia datang untuk mengantarnya pergi. Pria tua itu memberinya baju zirah untuk membantunya melindungi diri selama perjalanannya. Dia meminta jika Masa pernah melihat demi-human yang selamat di desa lama mereka, katakan pada mereka bahwa mereka aman dan sejahtera di tanah baru mereka.
Masa menyetujui permintaannya dan meyakinkannya untuk menyampaikan pesannya. Dalam hati, dia juga berpikir untuk menyelidiki situasi kaum Bisfok yang tersisa di daerah itu. Dengan ini, dia juga mempercayakan Mei, Lulu, dan yang lainnya kepada kepala suku. Dia menatap gadis kelinci itu dengan tatapan sayang. Kelinci muda itu menangis saat dia mengucapkan selamat tinggal dan menyuruhnya untuk bersikap baik dan menjadi gadis yang baik selama dia pergi. Setelah melakukan semua persiapan yang diperlukan, dia meninggalkan pemukiman itu. Pada hari keempat perjalanannya, dia mulai berlari dan merasakan hembusan angin dan pemandangan yang berlalu begitu saja. Dia tidak merasakan lelah di tubuhnya dan telah memetakan tujuannya menggunakan keahlian petanya. Pada suatu saat, dia melihat lautan saat matahari terbenam. Di sepanjang jalan, dia bertemu dengan berbagai monster yang berhasil dia bunuh dengan mudah. Saat dia melanjutkan perjalanannya, sekelompok pria yang keretanya tersandung meminta bantuan. Dia setuju untuk membantu mereka, tetapi dia tidak tahu bahwa orang-orang itu adalah bandit yang siap menyerangnya. Dia melawan mereka semua dan pada akhirnya mengalahkan para bandit itu. Dibandingkan dengan hobgoblin yang dia temui sebelumnya, kelompok itu hanyalah lelucon dan dia menjatuhkan mereka semua dengan gada yang dia ambil. Dia akan menyerang bandit itu lagi. Dan teringat kata-kata Sang Dewi bahwa manusia jahat harus diberi pelajaran, tapika jamangan paranam. Meskipun begitu, dia menggunakan sihir penyembuhannya dan menyembuhkan luka yang dia timbulkan. Dia tidak tega meninggalkan mereka dengan luka yang lebih parah. Sebagai imbalan membiarkan mereka hidup, dia mendapatkan jarahan mereka dan senjata yang paling dia inginkan. Itu adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Saat dia melanjutkan perjalanannya, peta itu tiba-tiba bereaksi dan membawanya ke kota tepi laut yang dia cari. Dia bertanya-tanya apakah ini kota tempat Mei dan yang lainnya tinggal. Dengan ini, dia menyiapkan barang-barangnya sebelum menuju ke desa. Dari kejauhan, dia bisa melihat menara pengawas dari kejauhan benar-benar ditinggalkan. Saat dia berjalan lebih jauh, sepertinya tempat itu diserang dan dijarah. Semakin dekat ke desa, dia terkejut melihat sekelompok goblin di tengah-tengah penyerbuan. Mereka semua mengalihkan perhatian mereka padanya dan menerjangnya. Dia menjatuhkan tasnya dan mengambil pedangnya dari brangasnya. Dia mengamati mereka dengan cermat dan menyimpulkan bahwa mereka juga hobgoblin, tetapi yang lebih lemah. Dia kemudian menarik pedangnya dan mengayunkannya ke arah para goblin. Dia dengan mudah menyerang musuh dengan pedang yang didapatnya dari para bandit. Dengan ini, dia akhirnya bisa menggunakan satu-satunya keahlian bertarungnya, yaitu ilmu pedang level 1, tanpa sihir. Ini adalah teknik yang dia kembangkan sendiri dan bukan dari sistem. Dulu di sekolah, dia menemukan bahwa dia memiliki bakat dalam kendo dan sekarang dia dapat dengan mudah menggunakan dasar-dasarnya untuk bertarung. Dia menunjukkan kehebatannya dalam kendo dan menyerang para goblin. Melihat mereka jatuh satu persatu, dia yakin bisa menghabisi mereka semua menggunakan pedang yang didapatnya. Lalu entah dari mana, seekor babi hutan dengan goblin yang menungganginya melaju ke arahnya. Masa sedang bertarung dengan bos gerombolan itu, monster itu menyerbu ke arahnya, dan dia mempersiapkan diri untuk benturan itu. Dia terlempar ke tanah, tetapi segera bangkit kembali. Monster itu menyerbunya lagi. Kehabisan napas, dia harus menemukan cara untuk mengatasi goblin yang mengendalikan babi hutan itu. Selain itu, sulit baginya untuk mencapai goblin dengan pedangnya saat ia menunggangi babi hutan, dan mendekati targetnya berarti terlempar oleh kecepatan serbuan babi hutan yang luar biasa. Rasanya seperti dia berada dalam kecelakaan lalu lintas. Saat itu, Masa menyadari sesuatu. Babi hutan itu seperti mobil yang melaju kencang yang akan kesulitan mengerem saat sedang dalam momentum. Dengan kesadaran ini, dia mengaktifkan ruang penyimpanannya dan mengambil sebatang kayu besar dan menggunakannya untuk mencegah bos itu menyerangnya lagi. Benturan kayu itu menyebabkan goblin terlempar dari babi hutan. Ini memberi Masa kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan menusukkan pedangnya ke dada monster itu. Dia mengambil pedangnya dan memaksa dirinya untuk menyelesaikan pertarungan. Dia kemudian bergegas menuju goblin yang tersisa, yang semuanya mencoba melarikan diri darinya untuk mencari bala bantuan. Dia panik berpikir akan lebih sulit baginya untuk menghadapi mereka jika ini terjadi. Saat itu, rentetan panah melesat ke arah para goblin yang berlari. Para ksatria dari kerajaan terbesar tiba menawarkan bantuan. Salah satu ksatria menuntut untuk mengetahui identitasnya, tetapi karena dia masih terguncang dari pertarungan, dia tidak bisa fokus dan gagal menjawab pertanyaan itu. Karena tidak sabar, pria itu berteriak padanya. Ksatria lain menyela dan meminta maaf atas nama bawahannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Smith, kapten unit itu, dan dia ada di sana untuk misi pembantaian goblin. Namun, sepertinya mereka sudah terlambat karena Masa berhasil mengatasi para goblin sendirian yang luar biasa. Masa berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Dia akhirnya memperkenalkan dirinya dan berbagi bahwa dia telah bepergian untuk mencari sumber daya.
Dia baru sadar bahwa para ksatria itulah yang menjaga wilayah tersebut. Sementara itu, Smith menyadari bahwa mungkin Masa tahu sesuatu tentang kaum kelinci. Namun, masalahnya adalah bagaimana mereka akan mendapatkan informasi darinya. Dia merasa terkesan bahwa pemuda itu berhasil mengalahkan bos gerombolan itu sendirian. Dia kemudian melanjutkan percakapan untuk mencari tahu apakah Masa berasal dari desa terdekat, menanyakan detail pribadi lainnya seperti usia, pekerjaan, dan apakah dia pengguna skill. Smith kemudian dengan terus terang bertanya apakah dia ingin bergabung dengan para ksatria. Masa terdiam, sekarang mengerti bahwa mereka ingin merekrutnya. Dia menolak tawarannya, menyebutkan bahwa dia memiliki utang budi yang harus dia penuhi terlebih dahulu dan akan melakukan perjalanan karenanya. Terkagum, Smith menepuk punggungnya dengan keras, memujinya atas tujuannya yang mulia, tidak seperti para ksatria yang hanya peduli pada uang, wanita, dan ketenaran. Pemuda itu kemudian bertanya kemana perginya para orang tua dari tempat itu. Ksatria itu menjawab bahwa mereka mengungsi di desa terdekat karena serangan goblin. Karena masalahnya sudah teratasi, mereka sekarang bisa memanggil mereka kembali. Sebelum memanggil mereka kembali, Masa menyarankan untuk membuang mayat goblin terlebih dahulu, dan bertanya apakah pria itu bersedia membantunya. Smith tampak bingung, jadi dia menjelaskan bahwa jika mereka meninggalkan bangkai di lapangan terbuka, itu mungkin akan menarik binatang buas lain. Selain itu, jika membusuk, bangkai itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi itulah mengapa mereka harus menggali lubang, membakar mayatnya, dan menguburnya. Para ksatria mulai membantu dan mengumpulkan mayat-mayat itu. Itu membuat Masa berpikir bahwa tingkat peradaban di sisi kota tidak terlalu tinggi karena mereka membiarkan bangkai binatang membusuk di lapangan terbuka. Dia memimpin jalan dan menemukan area yang sempurna untuk mengubur mayat-mayat itu. Dia kemudian melihat ruang tersembunyi di belakang dan memeriksanya, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sementara itu, Heste terkejut dengan kemajuan Masa dan meminta Mari untuk memutar ulang adegan dari awal. Mereka melihat bagaimana pria itu mengalahkan bos goblin sambil menunggangi babi hutan. Heste meminta informasi Masa yang mereka miliki dalam arsip. Dia membaca bahwa Masa masuk 8 besar di turnamen kendo nasional saat dia kelas 9. Dia menjadi juara kedua dalam turnamen tinju tingkat prefektur di sekolah menengah. Dia bertanya-tanya apakah pencapaian itu normal bagi mereka yang terpilih untuk bereinkarnasi. Mereka bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi ketika Zeus memodifikasi tubuhnya untuk reinkarnasi. Masa tidak seharusnya memiliki kehebatan tempur, tapi saat ini sepertinya dia juga bisa melawan binatang buas selain membangun. Mari tampak lega mendengarnya, tapi Heste menunjukkan bahwa ini adalah situasi berbahaya karena Masa bisa merusak keseimbangan dunia mereka. Selain itu, jika mereka membiarkan keadaan seperti ini, ada kemungkinan Mari bisa lenyap. Kembali ke desa, penduduk berterima kasih kepada Smith dan para ksatria karena telah menyelamatkan desa mereka. Karena mereka, penduduk sekarang kembali ke rumah mereka dan melanjutkan kehidupan sehari-hari. Namun, dia mengklarifikasi bahwa masalah yang menangani para goblin itu sendirian. Jadi sebagai imbalannya, mereka ingin memberinya hadiah sebagai tanda terima kasih atas keberanian yang dia tunjukkan. Masa awalnya ragu-ragu tetapi kemudian menerimanya. Smith kemudian menatap kepala desa, Garf, dan bertanya apakah dia bisa memberikan hadiahnya. Garf tampak bimbang karena desa mereka miskin, jadi pembayaran apapun di luar layanan malam yang saat ini mereka bebaskan akan sulit untuk mereka sediakan. Masa memikirkan hal lain selain uang. Dia menjelaskan bahwa dia lebih tertarik untuk menerima peti kayu atau guci air. Smith terkejut hanya itu yang dia inginkan. Pemuda itu mengonfirmasi, mengatakan bahwa dia membutuhkannya untuk mengangkut air laut dan kerang. Smith ingat bahwa dia datang ke desa untuk mencari bahan dan bertanya apakah dia masih menyelesaikannya. Masa mengonfirmasi lagi dan menegaskan kembali bahwa dia membutuhkan bahan untuk dinding tanah. Smith menatap kepala desa dan menunjukkan bahwa apa yang diminta Masa terdengar seperti harga yang murah untuk menyelamatkan seluruh desa mereka dari para goblin. Namun Gau Tseltiam Sainak. Dia menyatakan bahwa dia bisa menyediakan peti kayu, tetapi guci air sangat berharga bagi mereka yang tinggal di tepi laut. Masa bisa melihat bahwa kepala desa itu hanya tidak mau memberinya hadiah yang pantas dia terima. Dia menyela dan memberitahunya bahwa desanya tidak perlu khawatir tentang air dan penyimpanannya karena mereka memiliki sumur di dekat ladang. Garf terkejut bahwa dia tahu tentang sumur tersembunyi itu. Masa mengaku bahwa dia menemukan sumber air itu secara kebetulan di tempat terbuka di ujung jalan sempit. Karena ini, kepala desa segera ditangkap oleh para ksatria karena menyembunyikan sumber air untuk keuntungan pribadinya. Selama ini, mereka mengira air langka di desa, tetapi ternyata kepala desa itu hanya egois mencari keuntungan haram. Masa hendak melanjutkan perjalanannya ketika penduduk desa mencoba menghentikannya. Mereka menuntut pertanggungjawaban darinya karena mereka tidak tahu bagaimana bertahan hidup tanpa pemimpin mereka.
Bingung, dia memberitahu mereka bahwa kepala desa merekalah yang seharusnya disalahkan. Namun, mereka tetap menolak untuk melepaskannya dan bahkan mencoba menyerangnya. Sebagai balasan, dia memukul wajah pria itu. Yang lain juga mencoba menjatuhkannya, tetapi dia mengalahkan semua orang yang mencoba menyakitinya. Kemudian, Smith melihat hasil dari perkelahian itu. Masa dengan santai memberitahunya bahwa penduduk desa tiba-tiba menyerang, jadi dia perlu mengambil tindakan. Mereka lebih mudah daripada goblin. Smith menunjukkan bahwa dia berlebihan dalam situasi yang sudah kacau. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke kepala desa, bertanya apakah dia dalang di balik serangan itu. Sepertinya dia berencana membunuh massa dan kemudian membungkam para ksatria juga. Dengan ini, dia menganggap kepala desa bertanggung jawab atas serangan terhadap massa. Menurut hukum, dia akan dijadikan budak. Mendengar ini, kepala desa memohon belas kasihan. Menjadi budak sama saja dengan dijatuhi hukuman mati, dan dia tidak bisa menerimanya. Massa tersenyum setelah melihat reaksinya. Dia memberitahu semua orang bahwa dia bersedia melupakan apa yang terjadi dan ini akan membuat hukumannya menjadi lebih ringan. Mereka masih akan menjalani hukuman, tetapi ini tidak akan membuat hidup mereka seperti di neraka. Kepala desa bertanya apa yang perlu dia lakukan untuk dimaafkan. Massa menjawab bahwa dia perlu menjawab pertanyaannya. Pertama, 2 tahun lalu, bukankah tanah yang mereka tinggali ini milik kaum kelinci? Dia kemudian dengan berani bertanya apa yang mereka lakukan pada kaum kelinci hingga mengusir mereka dari rumah mereka. Kepala desa menggertakkan giginya karena marah dan menyuruh Smith untuk memberi pelajaran pada pemuda itu. Namun, ksatria itu tidak memihaknya dan malah bertanya apakah dia bersalah atas hal itu. Saat itu, seorang ksatria bernama Eldo menempatkan dirinya di depan kepala desa, melindunginya dari massa. Pria itu terkejut dengan tindakan ksatria itu yang kemudian bertanya mengapa dia begitu ingin mengungkit masalah yang sudah terjadi 2 tahun lalu. Massa kemudian mengungkapkan bahwa dia berutang budi besar pada kaum kelinci. Melihat mereka, Massa tahu bahwa Eldo dan Garf menyembunyikan sesuatu dan dia bertekad untuk mengungkapnya. Melihat betapa teguhnya tekad Massa untuk mengetahui apa yang terjadi pada kaum kelinci, Eldo memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula pria itu terlihat kuat dan sepertinya tipe yang cepat atau lambat akan memaksanya mengatakan kebenaran. 5 tahun yang lalu, ketika raja baru saja naik takhta, dia berusaha untuk memperluas kerajaan. Karena ambisi ini, desa-desa dan pemukiman di sekitarnya ditaklukkan. Salah satu desa itu milik kaum kelinci. Eldo dan Garf ditugaskan untuk menaklukkannya. Mereka berhasil memaksa kaum kelinci melarikan diri dari tanah air mereka yang kemudian diserap ke dalam kerajaan. Sebagai hadiah, Eldo dipromosikan menjadi ksatria, dan Garf diangkat menjadi kepala desa. Pada akhirnya, keserakahan kerajaanlah yang menelan tanah kaum kelinci. Mereka lebih lanjut mengungkapkan bahwa kaum kelinci yang ditangkap selama perang dijadikan tahanan dan diperbudak. Lebih buruk lagi, mereka dipermalukan dan dipaksa hidup dengan kepala tertunduk karena malu. Marah, Massa menuntut agar mereka melepaskan para demi-human. Smith mencoba menenangkannya, mendesaknya untuk tenang. Dia mengerti frustasi Massa, tetapi menjelaskan bahwa para budak sekarang dianggap properti dan tidak dapat dilepaskan begitu saja. Menggunakan logika itu, Massa bertanya apakah memukuli dan memperbudak mereka sendiri akan menjadikan mereka propertinya juga. Smith menunjukkan bahwa alasannya cacat. Massa membalas bahwa logika absurd yang sama itulah yang memungkinkan mereka memperbudak demi-human sejak awal. Smith menjelaskan bahwa situasi ini di luar wewenang mereka dan perbudakan diizinkan oleh hukum kerajaan. Mendidih karena amarah, Massa berteriak bertanya apakah benar-benar dapat diterima untuk memperbudak orang-orang baik seperti itu. Dia melarang mereka berbicara tentang kesetaraan dan hukum ketika mereka tidak lebih dari pembunuh. Setelah melampiaskan amarahnya, Massa meminta maaf karena terbawa emosi. Dia memberi mereka waktu untuk memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Saat dia berjalan pergi, sebuah portal tiba-tiba terbuka dan sebuah tangan terulur menampar wajahnya dengan keras. Terkejut, dia melihat sang dewi yang segera menariknya ke dalam portal. Dia meratapi bahwa dia membawanya ke dunia ini untuk membantu mengembangkan negara, namun sekarang dia malah mencari gara-gara dengan para pemimpinnya. Dia takut tindakannya bisa membahayakan mereka berdua. Massa membantah bahwa dia diseret ke dunia ini tanpa persetujuannya yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk bertemu lagi dengan wanita yang dicintainya. Sang Dewi terpengaruh oleh kata-katanya, tetapi tetap memberitahunya bahwa perilakunya tidak dapat diterima. Massa mundur, mengakui bahwa dia tidak mungkin melawan seluruh negara sendirian. Namun, ekspresi Mari menceritakan kisah yang berbeda. Dia menyuruhnya untuk mengungkapkan rahasianya karena dia jelas menyembunyikan sesuatu. Dia mencoba pergi tetapi dia meraih tangannya, masih menuntut jawaban. Dia menarik tangannya, lalu akhirnya menyerah. Dengan ekspresi khawatir, dia memberitahunya bahwa dia bisa berperang melawan sebuah negara jika dia benar-benar mau.
Masa bingung dengan klaimnya tentang seberapa kuat dia. Mari menjelaskan bahwa selama reinkarnasinya, dia menyesuaikan tubuhnya untuk menangani sihir. Ini adalah hasil dari pengirimannya ke dunia lain. Karena ini, efisiensi mananya meningkat drastis. Pemulihan mananya saat ini menyaingi roh agung. Dan jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, itu bisa menyebabkan bencana. Masa tetap tidak yakin, mengatakan bahwa dia tidak merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Sang Dewi menjawab bahwa meskipun dia mungkin tidak merasakannya, mananya sangat besar. Lebih spesifiknya, bahkan saat dia berlari, staminanya hampir tidak berkurang. Mananya juga jauh lebih mudah dimanipulasi, dan kekuatan fisiknya melebihi apa yang ditunjukkan statistiknya. Mendengar ini, Masa menyadari bahwa semua contoh ini sudah pernah terjadi padanya sebelumnya. Dia mengira itu normal setelah bereinkarnasi, tetapi sekarang dia mengerti bahwa itu tidak normal. Sang Dewi setuju dan menambahkan bahwa meskipun levelnya masih rendah, kekuatannya akan meroket seiring dengan meningkatnya level sihirnya dari waktu ke waktu. Masa akhirnya mengerti dan berkomentar bahwa dia berlebihan dalam memodifikasi tubuhnya. Dia meminta maaf dengan ekspresi menyesal, lalu menghilang tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Masa dalam kebingungan. Keesokan paginya, Masa bertemu Smith yang memberitahunya bahwa para demi-human dari desa akan dibebaskan. Namun, mereka tidak dapat membebaskan demi-human dari pemukiman lain, karena Smith tidak memiliki wewenang di luar yurisdiksinya. Masa kemudian bertanya tentang status demi-human di daerah lain. Smith mengungkapkan bahwa ada catatan tentang demi-human yang disimpan di kota. Dengan informasi ini, Masa berencana untuk pergi ke kota dan bertanya kepada pihak berwenang tentang keberadaan demi-human lainnya. Melihat ekspresi aneh Smith, Masa bertanya apakah ada yang salah. Smith menyangkalnya, mengatakan dia hanya senang bisa membantu. Masa memperingatkan bahwa jika negosiasi gagal, dia akan menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Smith dengan mendesak memintanya untuk tidak melakukan itu, menjelaskan bahwa dia mengatur pertemuan itu untuk menghindari konflik. Sebuah kereta kuda segera tiba untuk membawa mereka ke kota. Saat Masa mendekatinya, dia bertanya kota macam apa yang mereka tuju. Smith menjawab bahwa mereka akan pergi ke kota para ksatria, Portalum. Saat mereka semakin dekat, Masa tidak bisa tidak mengagumi betapa majunya kota itu. Smith setuju, menambahkan bahwa meskipun tidak dapat menyaingi kota benteng, pertahanannya tidak ada duanya. Dia tidak bisa tidak membandingkan kota para ksatria dengan desa nelayan yang kekurangan pengetahuan dasar dan kebersihan. Kota para ksatria juga berbau busuk bangkai binatang. Sepertinya ini adalah standar untuk dunia mereka dan ini sangat mengganggunya. Di sisi lain, ini mungkin menjadi tanda bahwa membebaskan para beast folk akan mungkin dilakukan. Sementara itu, para ksatria melihatnya tertawa aneh sendirian, yang tampak mengkhawatirkan. Mereka sekarang menuju ke Dewan, dan karena mereka akan bertemu dengan pemimpin kota untuk negosiasi, dia harus memverifikasi identitasnya di gerbang. Smith memintanya untuk menyiapkan kartu guildnya agar para penjaga bisa memeriksanya. Masa tiba-tiba terlihat gugup. Ketika mereka tiba di guild petualang Portalines, Smith memarahinya karena tidak memiliki kartu guild. Dia membandingkan pemuda itu dengan seorang pemalas karena seharusnya dia mendapatkan kartu itu saat berusia 12 tahun. Lebih dari sekadar malu, Masa justru senang rahasianya sebagai jiwa yang berinkarnasi tidak terungkap karena tidak memiliki kartu guild. Resepsionis guild menyambutnya dan menginstruksikannya untuk meletakkan tangannya di atas alat sihir di depannya. Dia kagum bagaimana alat itu akan secara otomatis menghasilkan kartu guild. Resepsionis menjelaskan bahwa kartu guild adalah teknologi yang dianugerahkan oleh para dewa. Dia mengingatkannya bahwa penipuan atau pemalsuan akan dihukum. Dia juga menambahkan bahwa informasi pribadi dapat dirahasiakan, tetapi nama, guild terdaftar, dan catatan kriminalnya tidak dapat disembunyikan. Selanjutnya, informasi tersebut hanya digunakan untuk verifikasi identitas dan tidak dapat diakses oleh orang lain kecuali pemegangnya telah meninggal. Masa cukup terkejut bahwa perlindungan privasi mereka sangat canggih karena dia tidak menduganya. Setelah proses selesai, dia menyerahkan kartu guildnya. Saat dia menerimanya, dua ksatria di belakangnya tampak bersemangat untuk melihat statistiknya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya dan memerintahkannya untuk menampilkan detailnya. Dia dengan santai melihat kartunya dan berpikir bahwa itu seperti layar status tetapi dalam bentuk cetak. Sementara itu, kedua ksatria itu tidak percaya dengan banyaknya skill yang disebutkan di kartunya. Dia mencoba menyembunyikan skillnya tetapi sekarang sudah terlambat. Para ksatria yang terkejut berbicara di belakangnya karena tidak percaya. Biasanya, seorang petualang hanya memiliki 1 atau 2 skill, tetapi pemuda itu memiliki lebih banyak gelar di kartunya daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya. Masa memberitahu mereka untuk menjaga rahasianya dan membiarkannya saja. Keduanya setuju. Karena juga tidak mengerti set skillnya, mereka membahas bagaimana cara membuat cerita yang bisa dipercaya untuk disampaikan kepada pemimpin kota.
Mereka harus meluruskan cerita tentang latar belakangnya, atau mereka akan ketahuan dan dihukum karena berbohong. Kemudian, mereka akhirnya tiba di balai kota tempat pertemuan akan diadakan. Resepsionis menyambut mereka dan menyuruh mereka menuju ruang konferensi 1 untuk pertemuan massa. Setelah diizinkan masuk ke aula, mereka semua merasa lega tetapi juga merasakan tekanan akan diinterogasi. Saat mereka berjalan menuju ruang pertemuan, Smith menjelaskan bahwa massa akan bertemu dengan perwakilan kota, yaitu Grand Master para ksatria. Biasanya, pertemuan semacam ini tidak mungkin terjadi, tetapi pemimpin itu menganggap massa menarik jadi dia setuju. Mereka akhirnya tiba di ruangan dan diizinkan masuk. Massa kemudian bertemu dengan sang penguasa, Lance. Dia bisa langsung merasakan bahwa kehadirannya berada di level yang sama sekali berbeda dari para ksatria lainnya. Dari sini, dia bisa mengatakan bahwa negosiasi ini tidak akan mudah. Dia berjalan ke depan, menghadap pemimpin dan berterima kasih karena telah memberinya audiensi. Namun, Lance menyuruhnya untuk menghentikan basa-basi karena dia telah diberitahu tentang agendanya yang ingin membebaskan para demi-human. Dan terus terang, Lance memberitahunya bahwa dengan permintaan semacam ini, dia harus memiliki sesuatu yang berharga untuk ditukar. Dilihat dari sikapnya, dia tidak berencana menggunakan uang untuk bernegosiasi. Dia penasaran apa yang akan ditawarkan massa kepadanya. Massa diam-diam mengamati penguasa di depannya yang tampak begitu tenang dan cukup sulit ditebak. Tanpa taktik kotor, massa memutuskan untuk menunjukkan kartunya karena ini akan menjadi kesepakatan terbesar sejak kota ini didirikan. Dengan tenang dan penuh keseriusan, massa menyatakan bahwa tawarannya kepada kota adalah pengetahuannya yang luas. Lance tidak percaya dengan tawarannya yang tidak jelas dan menuntutnya untuk menjelaskan agar semua orang mengerti. Massa menjelaskan bahwa dengan pengetahuannya, dia akan menurunkan angka kematian dan meningkatkan sanitasi serta pasokan makanan. Selain itu, dia akan meningkatkan lapangan kerja untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup. Jika diizinkan, akan lebih baik jika mereka mulai dengan kereta kuda karena dia memperhatikan betapa bergelombangnya perjalanan tadi. Kereta kuda tidak memiliki mekanisme pegas untuk menyerap guncangan dan membuat perjalanan lebih mulus. Dia menawarkan untuk membuatkan mereka kereta kuda yang lebih nyaman dan efisien dengan pengetahuannya yang canggih. Dia juga menambahkan bahwa kuda mereka seharusnya tidak bertelanjang kaki. Diskusi mereka terganggu ketika sekretaris Lance muncul dan melaporkan sesuatu. Lance kemudian memberitahu massa bahwa dia mengerti pentingnya pengetahuan yang ditawarkannya. Memang benar bahwa perbaikan-perbaikan ini adalah yang dibutuhkan kota, tetapi saat ini mereka tidak bisa mempercayainya karena dia belum memiliki kredibilitas dan tidak memiliki jaminan yang kuat untuk diberikan. Dengan penuh keyakinan, penguasa itu memberitahunya bahwa dia menolak untuk mempercayai seseorang yang tidak menawarkan aset nyata. Dia ingin pria itu menunjukkan hasilnya terlebih dahulu. Ini mungkin akan lebih meyakinkan penduduk desa dan dirinya untuk mempercayai massa. Bingung dengan apa yang dikatakannya, massa bertanya apakah maksudnya dia harus bergabung dengan para ksatria. Lance sudah mendengar bahwa dia menolak tawaran Smith, jadi dia telah menyerah pada kemungkinan itu. Saat ini, dia menuntut hasil darinya, jadi sampai dia menunjukkan buah dari pengetahuannya, mereka tidak akan melepaskan para demi-human yang ditawan. Jadi dia harus bekerja di sana sampai ada hasil nyata atau dia akan dibunuh karena berbohong kepada semua orang. Dengan ini, dia bertanya lagi pada massa apakah dia masih mau bernegosiasi saat keselamatannya dipertaruhkan. Massa setuju dengan keyakinan penuh yang mengejutkan semua orang. Lance menerima keputusannya dan menambahkan bahwa meningkatkan sanitasi kota dan kereta kuda sudah cukup. Dia berjanji jika dia melihat hasil sekecil apapun, maka dia akan menyerahkan para demi-human kepadanya. Melihatnya terpana, dia mendorong pria itu untuk memeriksa dokumen dengan pustakawan. Massa tidak percaya bahwa penguasa itu begitu murah hati dengan tawarannya. Lance memberitahunya bahwa mereka hanya memiliki perbedaan sudut pandang. Dari sudut pandangnya, dia bisa menyingkirkan para manusia hewan yang mungkin memulai pemberontakan. Ini adalah kesepakatan yang bagus untuknya, yang bahkan menghasilkan keuntungan. Selain itu, mereka memiliki keyakinan yang sama bahwa perang hanya memenjarakan mereka yang lemah, dan itu tidak lain adalah invasi. Massa tersenyum hangat menyadari bahwa pemimpin kota itu sama sekali tidak korup. Lance menyatakan bahwa dia akan mengeluarkan dekret untuk mengumpulkan para demi-human yang tersebar untuk membebaskan mereka. Namun, mereka pasti akan menghadapi pihak yang menentang karena melakukan ini. Dia bertanya apakah massa mungkin bisa memikirkan cara untuk menghadapi mereka yang akan menentang dekret mereka. Pria muda itu dengan penuh semangat memikirkan sebuah skema. Setelah merenung, dia mengusulkan akan menantang semua orang yang menentang kebebasan para demi-human untuk berduel. Jika mereka kalah, mereka kehilangan hak untuk mengeluh. Lance tiba-tiba bersemangat karena usulan itu terdengar menarik baginya. Itu akan menjadi tontonan yang menarik dan sudah lama sejak dia begitu terhibur seperti ini.
Namun, rencana itu pasti tidak akan cukup. Karena mereka adalah kota para ksatria, mereka menghormati yang terkuat. Dan jika seseorang mengalahkan yang terkuat, dia pasti akan menjadi yang teratas, dan tidak ada yang akan menentang keinginannya. Dia kemudian mengambil pedangnya yang sangat mengejutkan massa. Lance menganggapnya layak menjadi lawannya setelah dia memusnahkan gerombolan goblin sendirian. Dia kemudian mengangkat pedangnya ke arah pemuda itu, menantangnya untuk berduel. Massa tidak percaya. Dia tidak yakin bagaimana cara melawan pemimpin para ksatria, terutama melihatnya begitu bersemangat untuk melawannya. Inilah yang membuatnya takut, jadi dia dengan santai menolaknya dengan menyatakan bahwa akan merepotkan jika penguasa terluka. Namun, Lance sudah memutuskan dan memerintahkan Smith untuk memeriksa jadwal arena untuk duel mereka. Tanpa pilihan, Massa menyetujui duel itu dan memberitahu mereka untuk menginformasikan tanggalnya saja. Dia kemudian mulai berdiskusi dengan semua orang tentang pentingnya kebersihan. Segera, dia memulai sesi belajar tentang dasar-dasar seperti mengapa mereka harus menjaga kebersihan. Dia kemudian memberitahu semua orang untuk mengumpulkan orang-orang untuk menyebarkan pengetahuan itu. Dengan ini, para ksatria mulai mengumpulkan bawahan mereka dan meninggalkan ruangan. Massa menatap mereka dengan kesal, memperingatkan jika mereka mencoba lari dari pelajaran, mereka pasti akan mendapat pelajaran privat. Melihat frustasi di wajah mereka, dia menegur para ksatria bahwa sebagai pemimpin kota, mereka harus menjadi yang pertama belajar kebersihan agar bisa menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Lance memujinya karena teliti dan menyerahkan sisanya untuk dia tangani sementara dia berlatih. Namun, dia menolak membiarkan penguasa meninggalkan ruangan karena dia juga perlu belajar. Kemudian, Massa memulai pelajarannya tentang kebersihan. Dia menjelaskan bahwa mereka harus belajar cara membuang limbah secara bertanggung jawab. Sampah yang dibiarkan di tempat terbuka akan menarik serangga dan tikus yang membawa penyakit. Jadi untuk menyimpulkan pelajarannya, mereka harus merebus air, memasak daging, dan membersihkan serta mencuci secara teratur. Pelajaran itu adalah keterampilan bertahan hidup dasar manusia, tetapi melihat para ksatria, mereka sepertinya butuh waktu untuk mencerna semuanya. Lance terkesan bahwa dia bisa memberikan pelajaran yang layak, tetapi ragu apakah kebersihan bisa mengubah apapun. Massa menunjukkan bahwa mengikuti kebersihan yang benar akan mengurangi tingkat kematian dan penyakit dari bayi hingga orang dewasa. Selain itu, mereka akan dapat mencegah wabah penyakit. Mendengar ini, Lance bertanya siapa dia sebenarnya. Di pusat penelitian mereka, informasi yang dikumpulkan tentang kemungkinan wabah sangat langka. Artinya, nilai informasi tentang itu terlalu besar, membuat kesepakatan mereka menjadi tidak adil. Bingung, Massa bertanya mengapa kesepakatan yang bagus bagi mereka terdengar seperti masalah. Penguasa itu memberitahunya bahwa berutang budi tidak cocok dengannya, mengingat sifat pekerjaannya. Massa menatapnya dengan hormat, berpikir bahwa dia adalah pria yang sangat jujur. Dia memutuskan untuk berhenti bersikap rendah hati dan bertanya apakah dia bisa menggunakan bengkel tempa. Dia perlu memperbaiki kereta kuda dan ada banyak hal yang ingin dia uji. Lance memberinya izin dan akan mengaturnya agar dia bisa menggunakannya besok pagi. Lance menambahkan bahwa meskipun mereka memiliki bengkel tempa yang layak, mereka tidak memiliki pengrajin yang terampil. Dia menjelaskan bahwa karena mereka berada di perbatasan, orang-orang berbakat direbut oleh kota-kota besar. Akibatnya, mereka memiliki banyak bahan dalam stok. Saat mereka mengunjungi gudang, Massa meminta agar dia mengumpulkan orang-orang dan siapapun boleh. Tidak percaya. Dia menyatakan bahwa mereka akan melakukan inventarisasi penuh setiap bahan. Frustrasi, dia memberitahu mereka bahwa tidak ada pengrajin yang mau bekerja di bengkel seperti itu. Dia mengerahkan para ksatria dan memerintahkan mereka untuk melakukan inventarisasi untuk menghitung stok dan berapa banyak lagi yang mereka butuhkan. Mereka juga harus memeriksa kerusakan atau cacat pada bahan agar kualitas produk mereka tidak terpengaruh. Selagi melakukannya, mereka juga perlu membersihkan gudang. Lance kemudian menarik perhatiannya. Pria itu memberitahunya bahwa sebagai ordo ksatria, mereka mampu mengelola sumber daya mereka dengan baik. Massa menjadi semakin frustrasi dengan pernyataannya karena jelas bukan itu masalahnya. Barang-barang berserakan dan dia melihat barang-barang tertutup debu di mana-mana. Karena dia pernah bekerja di toko perkakas sebelumnya, barang-barang yang tidak teratur membuatnya kesal. Di kampung halamannya, dia menyimpan puluhan ribu barang dalam stok. Jika mereka menemukan satu angka salah, mereka akan menghabiskan berjam-jam untuk memeriksanya. Dengan kesal, dia memerintahkan penguasa untuk membersihkan gudang belakang sampai bersih tanpa noda. Tiba-tiba merasa terintimidasi, Lance langsung setuju. Massa sekarang dalam mode paling seriusnya dan akan memamerkan keterampilan sempurnanya dalam kontrol inventaris. Kemudian, dia mengambil alih memimpin para ksatria untuk menertibkan bengkel. Dia memimpin mereka untuk menata barang, membersihkannya, dan memastikan inventarisnya akurat. Mereka menghabiskan sepanjang malam menyelesaikan tugas itu. Keesokan paginya, dia terkesan dengan betapa meningkat dan majunya pekerjaan itu.
Dia kemudian melihat inventaris dan terkejut oleh jumlah bahan fantasi dalam daftar seperti baja hitam, biji vermilion, dan mitril. Dia berkomentar bahwa ada terlalu banyak stok di dalam gudang, yang merupakan pemborosan bagi keuangan kota. Sayangnya, pengiriman biji masih terus berjalan, meskipun tidak digunakan. Sekretaris itu mengakui bahwa itu karena kesepakatan pengadaan jangka panjang, sehingga mereka tidak bisa menghentikan pengiriman. Kontrak-kontrak itu sudah ditandatangani sebelum mereka datang ke kota dan akan berlangsung selama 1 tahun lagi. Mengingat situasinya, Masa menyarankan agar mereka menggunakan biji-biji itu terlebih dahulu dan mengolahnya menjadi sesuatu yang dapat digunakan dan berharga. Dia telah mendengar tentang berton-ton biji yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dan jika mereka bermain-main dengan rasio yang berbeda, mereka mungkin menemukan beberapa paduan yang luar biasa. Karena sekretaris itu tampak bingung, dia menjelaskan bahwa ketika mereka mencampur bahan yang berbeda, mereka dapat menghasilkan logam yang berbeda. Seperti, jika seseorang mencampur tembaga dan timah, mereka dapat menghasilkan perunggu. Menggunakan perunggu, mereka dapat membuat senjata sederhana. Dia bahkan menunjukkan kepada pria itu cara mencampur logam untuk menghasilkan paduan dan ingin sekali mencoba membuat baja tahan karat. Sekretaris itu mulai benar-benar bingung, jadi Masa memikirkan cara untuk menyederhanakan penjelasannya. Dia membahas bahwa biji-biji itu tidak banyak digunakan karena tidak sekuat logam lain. Ketika seseorang mencampurkan logam lain ke dalam logam yang lemah, mereka dapat menciptakan logam dengan sifat-sifat baru. Sekretaris itu akhirnya mengerti dan menyadari bahwa jika prosesnya terlalu rumit, akan sulit bagi seorang pengrajin amatir untuk menangani bengkel. Dengan informasi ini, dia menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan seseorang yang berpengalaman. Dia meninggalkan gudang untuk mengurus beberapa dokumen dan mencari seorang pengrajin. Sendirian, Masa tidak membuang waktu untuk mencoba keterampilan pandai besinya. Dia memeriksa status sistemnya, tetapi terkejut ketika dia menemukan bahwa dia bisa menghasilkan pedang hanya dengan memikirkannya. Mengingat betapa kuatnya keterampilan itu bisa dibilang keterampilan curang. Dia kemudian mencobanya untuk melihat seberapa detail senjata yang bisa dia buat. Dia menggunakan biji di dalam gudang dan mengubahnya menjadi besi. Dia menyeringai mengetahui betapa berharganya keterampilan ini. Dari besi itu, dia berpikir untuk membuat senjata kecil terlebih dahulu. Dia kemudian melihat pisau tergantung di meja dan memutuskan untuk membuatnya. Setelah melirik bengkel tempa di dekatnya, dia akhirnya bergerak untuk membuat senjata. Dia selalu ingin mencoba membuatnya. Jadi dia melelehkan beberapa besi dan menempanya untuk membuat pisau. Dia mengulangi proses itu sampai membentuk senjata yang diinginkannya. Beberapa saat kemudian, dia mendinginkan logam itu di si ember air. Tiba-tiba, Lance muncul di belakangnya dan kagum melihat Masa menempa senjata selain hal-hal lain yang bisa dia lakukan. Masa terkejut melihatnya karena dia tidak merasakan kehadirannya. Pria itu memberitahunya bahwa dia sudah berada di desa sejak siang dan mampir ke bengkel untuk menyelesaikan pemeriksaan stok dan mengasah pedangnya. Dia kemudian bertanya, apakah pemuda itu bisa membuat senjata yang lebih baik dari barang rongsokan di sekitar gudang dan menawarkan agar dia menempa satu untuk pemimpin untuk menguji keterampilannya. Akhir-akhir ini, pedangnya sangat tumpul dan tidak peduli berapa kali dia mengasahnya, bilahnya sudah usang dan rusak. Masalah ini terkadang memengaruhi duelnya, dan dia bisa bertahan karena keterampilan berpedangnya yang hebat. Memahami frustrasinya, Masa menawarkan untuk melihat pedangnya dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Selain itu, dia bertanya bahan apa yang ada di meja kerjanya. Masa menyatakan bahwa itu adalah berbagai jenis komponen yang jika digabungkan akan menciptakan hal-hal yang dapat membantu orang-orang di kota. Perangkat yang sedang dia kerjakan bisa berguna untuk mengangkat benda-benda berat. Lance terlihat bingung dan tidak tahu cara menggunakan perangkat yang sedang dikerjakan Masa. Meskipun tidak termasuk dalam kontrak mereka, Masa ingin menguji dan mencobanya. Dia menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan dan memperkenalkan perangkat itu keesokan harinya, jadi Lance harus datang dan memberikan pendapatnya. Pria itu setuju, mengatakan bahwa dia juga penasaran. Dengan ini, Masa kembali mengerjakan perangkatnya dan meminta pemimpin itu pergi agar dia bisa berkonsentrasi. Lance mulai keluar dari bengkel tetapi melihat ke belakang lagi. Dia bisa melihat bahwa pria itu sangat bersemangat dan gembira. Itu mengingatkannya pada saat pertama kali dia memegang pedang. Dia melambaikan tangan dan memberitahunya untuk tidak berlebihan. Saat malam tiba, Masa akhirnya menyelesaikan perangkat yang sedang dikerjakannya. Dia sedikit berlebihan, tetapi tidak mempermasalahkannya karena dia suka melihat orang bahagia dan merasa berguna. Besok, dia akan menunjukkan kepada semua orang di kota hasil kerja keras yang telah diwujudkannya. Selain itu, dia juga harus mengajari orang-orang cara menggunakan perangkat yang telah dibuatnya dan melanjutkan pelajaran tentang sanitasi. Dia juga sedang mempertimbangkan untuk menambahkan kursus singkat tentang kerajinan. Saat pagi tiba, Masa terbangun melihat wajah seorang wanita yang tidak dikenalnya. Sesaat kemudian, dia mengenalinya
sebagai utusan para ksatria. Dia mengeluh bahwa para ksatria melimpahkan semua tugas mereka padanya karena mereka semua sibuk belajar. Dia datang untuk menyampaikan pesan dan mengingatkannya tentang duel mendatang dengan Lance dalam 3 hari. Dia harus hadir di tempat latihan pada pagi hari. Dia berkomentar bahwa dia adalah jiwa yang cukup berani untuk menantang pria seperti penguasa mereka karena Lance benar-benar pecandu pertempuran. Namun, ini juga bisa berarti bahwa Lance menyukainya. Meskipun begitu, dia menyarankan agar dia bersiap untuk duel itu, mengingat itu tidak akan mudah. Dia juga telah menyiagakan tim medis selama duel itu jika dia membutuhkannya. Dia meyakinkannya bahwa dia kemungkinan tidak akan membutuhkan tim medis dan dia akan berhati-hati. Dia berkomentar bahwa duel itu tampak seru dan dia sudah lama tidak merasakan getaran ini saat menonton duel. Masa kemudian ingat bahwa dia membutuhkan bantuannya dan meminta agar dia memanggil semua orang ke alun-alun kota karena dia perlu mendemonstrasikan sesuatu. Kemudian, Lance dan para ksatria berada di alun-alun kota dan menunggu masa muncul. Tepat pada saat itu, masa keluar dari sumur dan senang Lance sudah ada di sana. Penguasa itu kemudian menyadari bahwa perangkat yang dia kerjakan malam sebelumnya sudah terpasang di dekat sumur. Dengan suara ceria, dia meminta semua orang untuk berkumpul lebih dekat. Dia menyebutkan bahwa dia akan mendemonstrasikan cara menimba air dari sumur dengan perangkat baru. Ini akan membuat hidup mereka lebih mudah dan juga sangat mudah digunakan. Untuk mulai mendemonstrasikan, dia memanggil seorang penduduk desa wanita secara acak untuk mencobanya, menekankan bahwa wanita dan bahkan anak-anak dapat menggunakan perangkat itu. Pertama, tuangkan sedikit air ke dalam lubang pompa. Ini akan mengisi celah, menghilangkan udara dan menciptakan ruang hampa. Ruang hampa menarik air dari bawah ke atas pipa. Kemudian mereka perlu menggerakkan tuas ke atas dan ke bawah. Air kemudian akan mulai mengalir keluar dari sumur ke dalam ember. Para penduduk desa semua kagum dan menyamakan proses itu dengan semacam sihir. Puas dengan hasilnya, Masa menjelaskan bahwa alat itu disebut pompa. Karena pompa perintis ini berhasil, dia berencana untuk memasangnya di kota utama juga agar dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, dia juga berencana untuk memperbaiki kereta kuda karena sangat ketinggalan zaman saat terakhir kali dia menggunakannya, dan ini akan memengaruhi perdagangan. Masa memeriksa bagian bawah kereta dan melihat bahwa itu hanyalah sebuah kotak dengan poros logam yang melewati bagian dasar dan roda terpasang. Untuk memperbaiki kereta, area penumpang perlu dipisahkan dari roda. Sebuah rangka harus ditambahkan di atas, dan bagian tempat duduk harus digantung padanya. Setelah itu, pegas akan dipasang di depan dan belakang. Melihat ekspresi bingungnya, Masa menjelaskan bahwa dia hanya tahu dasarnya dan perlu menguji mekanisme getaran untuk melihat apakah itu berfungsi. Dia mulai dengan membangun dasarnya. Menggunakan pengetahuannya yang canggih, dia membuat cetak biru, menghaluskan kayu, dan menyatukan bagian-bagiannya hingga badan kereta akhirnya terbentuk. Setelah prototipe pertama selesai, dia meminta pemimpin untuk menaiki kereta karena dia sudah kehabisan mana. Mereka memasangnya pada seekor kuda, dan ksatria lain mengendarainya untuk pengujian. Saat kereta bergerak, Lance menganggapnya mengesankan karena hampir tidak bergetar dibandingkan dengan kereta lamanya. Perjalanannya tidak sepenuhnya mulus, tetapi nyaman dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Masa menjelaskan bahwa dia menambahkan suspensi peredam kejut, sesuatu yang tidak dimiliki oleh kereta manapun di kota mereka saat ini. Dengan desain ini, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh satu poros melalui pegas. Dia juga menyebutkan bahwa dia bisa bereksperimen dengan suspensi independen di mana setiap roda bergerak dan beroperasi sendiri. Ada beberapa jenis yang bisa dia uji di masa depan. Selain itu, dia berencana membuat bagian penumpang cukup besar untuk membawa sekitar 9 hingga 10 orang. Lance sangat senang mendengarnya karena perjalanan selama ekspedisi akan menjadi jauh lebih mudah. Masa setuju, mencatat bahwa mereka perlu secara konsisten memperkenalkan teknologi baru untuk membuat terobosan dalam kehidupan sehari-hari dan membuat segalanya lebih mudah dikelola. Mendengar tentang kereta yang lebih baik, para ksatria lain sukarela mencobanya dan melihat seberapa nyamannya. Sementara yang lain sibuk mengujinya, Masa memanggil Lance ke bengkel untuk menunjukkan alat-alat lain yang telah dibuatnya. Dia berjanji akan mengajari pengrajin cara memperbaikinya. Merasa bahwa Masa ingin membahas sesuatu yang lain, Lance mendesaknya untuk berbicara secara terbuka. Masa berkomentar bahwa komandan itu cerdas dan mengakui bahwa mereka membutuhkan keadilan dalam negosiasi mereka. Lance setuju dan bertanya apa yang diinginkan Masa sebagai imbalan karena telah banyak membantu desa, terutama karena banyak perbaikan tidak termasuk dalam kontrak mereka. Masa menyatakan dengan lugas bahwa dia ingin membentuk fakta yang melarang invasi antara manusia, hewan, dan manusia. Selain itu, dia meminta untuk menerima sebagian dari biji surplus mereka. Lance berhenti sejenak, jelas merenungkan syarat-syaratnya. Setelah hening sejenak, dia setuju, dan Masa bernapas lega.
Dengan ini, sebuah perjanjian yang akan memberikan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak akan terbentuk. Selama tidak mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, Lance akan mengizinkannya. Namun, dia memperingatkan bahwa negara lain mungkin tidak melakukan hal yang sama, jadi pemuda itu harus tetap waspada. Masa berterima kasih padanya dan menyebutnya orang yang terhormat. Lance mengucapkan selamat tinggal dan menyuruhnya untuk mengerahkan segalanya dalam duel mendatang, mengatakan bahwa dia mengharapkan pertarungan yang hebat. Komentar itu membuat Masa merinding, tahu bahwa dia akan menghadapi seorang maniak pertarungan sejati. Meski begitu, Masa bersyukur negosiasi dengan Lance berjalan lancar sejauh ini. Untuk saat ini hanya janji lisan, tetapi dia percaya bahwa Lance adalah orang jujur yang akan menepati janjinya. Kelelahan, Masa memutuskan untuk menyudahi hari itu dan beristirahat untuk memulihkan mana yang hilang. Saat itu juga, sang sekretaris muncul dan mengingatkannya tentang pelajaran kebersihan, mengatakan bahwa semua orang sudah menunggu. Lebih banyak kesatria segera datang, mencari bimbingannya tentang penemuan-penemuan baru yang dia perkenalkan ke desa. Setelah memenuhi kebutuhan semua orang, Masa akhirnya bisa beristirahat setelah hari yang melelahkan. Kelelahan, dia berbaring di tempat tidurnya dan menyadari betapa melelahkannya mengajar orang yang bahkan tidak tahu dasar-dasarnya. Dia teringat hari-harinya bekerja di pusat perbaikan rumah, di mana para instruktur dengan sabar mengajarinya sampai dia bersertifikat. Dia tiba-tiba bertanya-tanya bagaimana kabar semua orang di kampung halamannya. Masa membuka jendelanya dan mengenang orang yang paling dirindukannya. Namun, wanita itu tidak lagi berbagi langit atau bulan yang sama dengannya. Andai saja dia bisa memberitahunya secara langsung bagaimana perasaannya dan bahwa dia telah menyerah pada cinta jika bukan dengannya. Mari muncul, merasa bersalah atas kerinduannya. Dia mendengarkan saat Masa meratapi keinginannya untuk menyerah pada cinta dan berharap dia bisa mengucapkan selamat tinggal. Dia mencoba meremehkan perasaannya, menyamakan pengalamannya dengan sebuah puisi tentang cinta yang pernah dia baca bertahun-tahun yang lalu. Itu tragis, tetapi dia perlahan belajar untuk menerimanya. Karena penasaran, Mari bertanya seperti apa wanita itu. Masa menggambarkannya sebagai wanita mungil dan sangat manis. Dia mengaku bahwa baginya itu adalah cinta pada pandangan pertama. Saat pertama kali bertemu, dia bekerja sangat keras dan Masa jatuh cinta pada kegigihannya. Beberapa bulan kemudian, dia mengatakan padanya bahwa dia menyukainya. Dia tidak pandai mengungkapkan perasaannya, jadi kata-katanya keluar dengan canggung. Saat itulah dia mengetahui bahwa wanita itu sudah bersama orang lain selama bertahun-tahun. Setelah itu, dia meninggalkan rumah. Meskipun begitu, dia tetap tidak bisa melupakannya, tetapi dia masih berhasil mengucapkan selamat atas hari pernikahannya. Yang membuatnya aneh adalah dia kemudian bertemu dengan seorang gadis di desa Rabbit Fork yang memiliki nama yang sama. Namanya adalah May, dan melihatnya mengejutkan Masa, menyebabkan kenangan masa lalunya muncul kembali. Melihat rasa bersalah Mari, Masa meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia memberitahunya bahwa dia memiliki tujuan hidup yang baru sekarang, dan fokus pada hal itu terasa menyegarkan, dibandingkan memikirkan kehidupan yang ditinggalkannya. Justru, dia berterima kasih kepada Mari karena telah memberinya tujuan baru. Kembali ke dirinya yang biasa, Mari setuju. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang dewi, dan Masa dibawa ke dunia ini khusus untuk perannya. Masa menatapnya, kesal dengan nada sombongnya, tetapi memperhatikan senyum hangat di wajahnya. Dia dulu berpikir bahwa Mari hanyalah dewi yang payah, tetapi sekarang dia berpikir bahwa Mari sebenarnya dewi yang keren. Mendengar pujian itu, dia tersenyum lagi. Pemandangan itu membuat Masa bahagia dan memberinya energi baru untuk kembali bekerja. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Saat Masa melanjutkan tugasnya, Mari menatap bulan dengan senyum puas di wajahnya. 3 hari berlalu. Masa sibuk mengajar, berbagi, dan menyebarkan apa yang diketahuinya. Sementara itu, waktu luangnya dihabiskan untuk mempersiapkan pertempuran. Akhirnya, hari duel dengan Lance pun tiba. Masa menuju arena dan terkejut melihat begitu banyak orang yang masuk. Dia pergi ke ruang tunggu tempat Lance berada untuk menanyakannya. Lance terkesan karena lawannya benar-benar muncul. Masa mengatakan dia tidak pernah menyangka akan menjadi pusat perhatian di tengah-tengah festival. Lance menjelaskan bahwa bawahannya hanya ingin melihatnya menggunakan pedangnya. Dia kemudian menatap dengan penuh keinginan pada pedang yang baru ditempa Masa dan bertanya apakah ada satu untuknya juga. Masa menjawab bahwa tidak ada yang memberikan pedang khusus untuk sebuah duel. Lance kemudian mengeluarkan pedang besar hitam, mengatakan dia akan menikmati duel ini sepenuhnya. Masa melihat pedang itu ditempa dari biji yang lebih keras, tetapi pengerjaannya hampir sama dengan pedang pinjaman itu. Lance kemudian bertanya pada lawannya tentang senjatanya sendiri. Masa menghunus pedang barunya. Lance tersenyum dan mengatakan bahwa begitu dia menang, pedang baru itu akan menjadi buah bibir malam itu. Masa, sebaliknya, menyeringai dan mengatakan dia akan mencoba menahan diri semampunya.
Lance mengatakan bahwa orang terakhir yang berani berbicara seperti itu padanya telah belajar dengan cara yang sulit. Ini membuat Masa gugup dan dia bertanya apakah Lance pernah punya pengalaman kalah. Ksatria itu tersenyum dan berkata, "Tidak lagi." Masa menjawab bahwa semua persiapan matangnya mungkin sia-sia. Lance mengingatkannya bahwa Masa pernah memusnahkan seluruh gerombolan goblin, sebuah prestasi yang tidak banyak orang bisa lakukan. Dia menambahkan bahwa dia ingin lawannya menyerangnya dengan sekuat tenaga. Masa tersenyum untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Keduanya kemudian berjalan keluar ruangan bersama dan memasuki arena, di mana mereka disambut oleh sorak-sorai keras dari kerumunan besar. Masa melihat sekeliling, merasa sedikit kewalahan, dan melihat petugas utusan duduk di bagian yang cukup mewah. Dia tersenyum padanya saat kedua petarung itu berhadapan. Seorang pembawa acara kemudian menyatakan bahwa pertarungan di antara mereka bisa dimulai. Wasit menjelaskan bahwa pertarungan akan berlangsung 1 ronde. Pemenang mengambil segalanya. Penonton menyaksikan dengan penuh antisipasi. Kemenangan akan ditentukan ketika salah satu petarung menyerah atau tidak bisa lagi bertarung. Akhirnya, mereka diinstruksikan untuk bertarung dengan jujur dan bentrokan pun dimulai. Gadis utusan itu bertanya kepada seorang ajudan apa pendapatnya tentang pertarungan sejauh ini. Dia memanggilnya Nona, sebuah gelar yang tidak disukainya. Dia berkomentar bahwa Masa bahkan tidak terlihat seperti seorang pejuang. Mereka berasumsi dia mungkin punya trik dan menebak bahwa pertarungan akan bergantung pada keefektifannya. Kedua petarung itu terus mengadu pedang. Lance mengatakan dia tidak menyangka seorang manusia bisa menanding kekuatannya. Masa bertanya apakah itu berarti mereka bisa setuju saja bahwa dia telah menang. Lance tertawa lalu melakukan serangan yang berbeda, memaksa Masa untuk mundur selangkah. Dia menggunakan kakinya untuk menyapu pandai besi itu hingga kehilangan keseimbangan. Masa jatuh ke belakang saat Lance maju. Dia melihat pedang ksatria itu mengarah padanya dan menghindarinya pada saat terakhir. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia bertanya apakah Lance mencoba membunuhnya. Lance menyimpulkan dari kuda-kudanya bahwa Masa pasti pernah berlatih. Dia terus menyerang, mencatat bahwa teknik pemuda itu masih kasar. Masa menangkis satu serangan dengan gagang pedangnya. Lance memujinya tetapi terus menyerang, sementara Masa dengan putus asa mencoba menghindari setiap pukulan. Dia menyadari pertarungan nyata sangat berbeda. Dia ingat Mari mengatakan dia bisa melawan seluruh kerajaan, tetapi dengan caranya yang kelabakan sekarang, itu sepertinya mustahil. Namun, dia sekarang telah memastikan apa yang dia butuhkan untuk rencananya. Dia memutuskan sekarang adalah waktunya untuk melakukan langkah terbaiknya. Pengalaman yang dia dapatkan di stasiun pedesaan, semua yang dia pelajari, semua pelajaran yang diajarkan para pengrajin kepadanya, semuanya akan digunakan. Dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan keahlian, ruang penyimpanan kotak item. Lance bersiap untuk serangan, tetapi sebaliknya, balok-balok kayu besar menghujan arena. Ksatria itu terkejut. Tidak ada laporan bahwa Masa memiliki keahlian langka. Dia masih tidak tahu apa yang dipikirkan pandai besi itu. Apakah dia berencana menggunakan balok kayu sebagai pijakan? Lance berdiri di tengah puing-puing. Masa melihat kesempatannya. Dia menggunakan aktivasi multi keahlian untuk mengeluarkan pengerjaan kayu dan arsitektur. Potongan-potongan kayu itu tiba-tiba berubah menjadi beberapa mesin pengepungan. Semua pendobraknya mengarah ke Lance. Lance terpana melihat dirinya dikelilingi oleh senjata pengepungan. Masa senang karena salah satu keuntungan dari keahlian membuat adalah dia bisa membangun apa yang ada di pikirannya. Namun, dengan tingkat keahlian dan mana saat ini, dia masih hanya bisa membuat alat-alat dasar. Meski begitu, dia berharap serangan multi pukulan akan berhasil. Lance sekarang melihat apa jurus tersembunyi itu. Dia mengayunkan pedangnya dengan sapuan lebar, membelah mesin-mesin itu. Sang utusan menyaksikan dengan tatapan penasaran. Sementara itu, Lance kecewa jika hanya ini yang ada. Dia melihat Masa mencoba menjaga jarak untuk membuat lebih banyak item, jadi dia memutuskan untuk menghancurkan celah itu dengan satu langkah tegas. Sang utusan sekarang terlihat khawatir dan bangkit berdiri. Lance maju untuk mengakhiri pertarungan, tetapi terkejut melihat Masa sekarang memiliki busur panah raksasa. Dia menyadari bahwa ini adalah rencana si pandai besi sejak awal. Dia pasti telah membangunnya sebelumnya, dan sekarang Lance terjebak. Anak panah dilepaskan, dan ksatria itu tahu dia tidak bisa menghindarinya. Dia mengangkat pedangnya dan menghadapi anak panah itu secara langsung. Terjadi benturan besar saat Lance berjuang dengan sekuat tenaga. Dia akhirnya bisa menangkis anak panah itu dengan pedangnya, membuat penonton terkesan. Namun, dia kelelahan karena usaha itu dan melihat Masa mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya. Lance terlalu lelah untuk membela diri. Dia hampir tidak bisa menggerakkan lengannya. Meski begitu, dia pikir dia punya kesempatan jika bisa mengunci gerakan dan menahan Masa.
Dia mengangkat pedangnya secukupnya untuk menahan serangan massa. Yang mengejutkannya, pedang besarnya retak akibat benturan itu dan hancur berkeping-keping. Orang yang angkuh itu jatuh ke tanah, tak berdaya, saat massa berdiri di atasnya penuh kemenangan. Lance menyadari ini adalah rencana massa sejak awal. Dia yakin pedangnya akan mampu membelah pedang besar itu. Massa tersenyum dan menjawab bahwa dia baru merasa percaya diri setelah melihat ujung pedang Lance terkelupas. Dia sebenarnya telah mengujinya lebih awal pada pedang yang dipinjamkan Lance, tetapi karena terbuat dari bahan yang berbeda dari pedang yang digunakan Lance, dalam duel itu masih sebuah pertaruhan. Jadi dia harus mencari cara untuk mengulur waktu dan memastikan Lance akan menerima serangannya. Itulah mengapa dia menggunakan pendobrak dan busur raksasa. Massa mengaku dia tidak pernah berpikir Lance akan membelah anak panah alih-alih menghindarinya. Namun, itu menyebabkan Lance membeku cukup lama bagi Massa untuk menyiapkan pedangnya. Lance terkesan bahwa pandai besi itu menantangnya bukan dengan keahlian pedang, tetapi dengan keahlian membuat. Massa mengatakan hanya itu yang bisa dia lakukan. Saat dia mengaktifkan keahlian penyimpanannya, dia mengeluarkan pedang baru dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberikannya sebelum duel mereka. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menawarkannya kepada Lance, tersenyum saat menyebutnya sebagai tanda terima kasih. Lance terdiam. Massa juga mengakui bahwa dia sekarang tidak punya kesempatan melawan ksatria itu. Lance mengayunkan pedang baru itu beberapa kali untuk mengujinya, terlihat sangat senang dan berterima kasih. Dia kemudian memberitahu Massa bahwa dia hidup untuk bertarung. Setiap pertempuran adalah sebuah sensasi. Tidak peduli senjatanya, setiap pertarungan mengajarinya sesuatu yang baru dan mengingatkannya mengapa dia hidup. Akibatnya, orang-orang yang berpikiran sama berkumpul di sekelilingnya, dan itu membuatnya terus mengayunkan pedangnya lebih sering lagi. Lalu suatu hari, dia melihat ke belakang dan menyadari tidak ada yang bisa menandinginya. Dia menambahkan bahwa itu aneh karena semakin kuat dia, semakin jarang dia benar-benar bertarung. Tanpa dia sadari, dia menjalankan seluruh organisasi dan terjebak dalam melancarkan invasi. Itulah mengapa hari ini terasa begitu menyegarkan. Dia sudah lama tidak bersenang-senang seperti ini. Dia kemudian memberitahu Massa untuk tidak mengatakan dia tidak bisa menang hanya karena dia memberinya pedang baru. Memenangkan pertarungan berarti pertumbuhan, yang berarti Lance juga akan tumbuh. Lance mengatakan bahwa lain kali Massa harus mengalahkan Lance di masa depan yang akan lebih kuat lagi dan menambahkan bahwa dia menantikan pertandingan ulang mereka. Massa mengatakan dia lebih baik tidak, tetapi mengakui mereka akan beradu pedang lagi. Lance kemudian menyatakan Massa sebagai pemenang saat kerumunan menyaksikan. Dia menambahkan bahwa mereka akan memenuhi janji mereka dan menyatakan para budak Bisfok bebas mulai hari ini. Malam harinya, di kedai markas ksatria, para tamu menikmati makanan mereka. Seorang pria, Eldam, menyebutkan dia tidak pernah berpikir keahlian tipe produksi bisa bersinar begitu cemerlang dalam pertempuran. Dia kemudian bertanya pada Smith apakah dia pernah mempertimbangkan berlatih di bawah seorang tukang kayu. Eldam tertawa dan menyatakan bahwa Massa memiliki banyak keahlian. Smith terus memuji Massa, tetapi Eldam menjadi gugup ketika dia melihat Lance berdiri tepat di belakang mereka, mendengar setiap kata. Mereka berbalik, tertegun melihat sang ksatria. Keduanya menatapnya dengan gugup, tetapi dia menyuruh mereka tenang, menjelaskan bahwa dia sebenarnya ada di sana untuk berbicara dengan mereka. Dia bertanya apakah mereka yang membawa Massa ke kota. Massa yang dia lawan dan yang ada di laporan sangat berbeda, dan meminta mereka memberitahunya semua yang mereka ketahui tentang pandai besi itu. Beberapa waktu kemudian, Lance telah diberi penjelasan lengkap. Ksatria itu menyadari pandai besi muda itu jauh di luar dugaannya. Smith mengatakan bahwa jika statistik itu milik seseorang di level 60 hingga 70, dia bisa mempercayainya. Namun Massa baru level 16, dan statistiknya menyaingi Smith yang berada di level 62. Lance sekarang mengerti mengapa mereka tidak membagikan informasi ini lebih awal. Smith menyarankan agar mereka merekrut individu berbakat seperti itu ke dalam pasukan ksatria. Lance membalas bahwa dalam kasus Massa akan lebih menarik membiarkannya berkeliaran dengan bebas. Dia menambahkan bahwa meskipun mereka berjanji untuk tanding ulang, akan sangat disayangkan jika hubungan mereka putus di sini. Lance mulai memberi perintah, tetapi sebelum dia selesai, sang utusan tiba. Dia mengatakan bahwa Lance hanya ingin alasan untuk terus mengawasi Massa. Lance terkejut dan bertanya mengapa dia ada di sini. Dia menjawab bahwa dia terpaksa menjadi utusan, menambahkan bahwa terlalu banyak orang terampil yang menganggur saat kita mengetahui bahwa Lance adalah pamannya. Beberapa hari kemudian, Massa berada di pintu masuk utama Balai Dewan, bertanya-tanya apakah dia akhirnya bisa pulang sekarang setelah para Beastfolk bebas. Lance keluar dan mengatakan tidak apa-apa. Reformasi sudah menunjukkan hasil. Dan begitu para Beastfolk berkumpul, mereka akan mengirim kabar ke desa mereka.
Masa mengatakan dia mengerti, tetapi kemudian bertanya mengapa ksatria itu penuh dengan memar dan dengan siapa dia berkelahi kali ini. Lance menjawab bahwa dia tidak bisa benar-benar melawan. Seseorang menendang ksatria itu dari belakang dan menyatakan bahwa dialah yang melayangkan pukulan pertama. Masa terkejut melihat bahwa itu adalah sang utusan. Lance menjelaskan dia adalah keponakannya, Adel, yang sangat berapi-api. Adel mengatakan dia senang bertemu dengannya dan akan melakukan segalanya agar berguna karena dia akan ikut hari ini. Masa bingung karena dia tidak tahu Adel akan bergabung. Lance menjelaskan bahwa Adel ingin melihat lebih banyak dunia dan dia khawatir karena berbahaya bagi seorang wanita untuk bepergian sendirian. Masa berpikir bahwa begitu para Beast Folk kembali, mereka akan membutuhkan lebih banyak tenaga untuk memperluas desa, tetapi desa terpencil bukanlah tempat bagi seorang gadis kota untuk tinggal. Adel bersikeras dia akan baik-baik saja, berjalan mendekatinya dan mengatakan itu sebenarnya terdengar menyenangkan. Masa tertawa dan melihat bahwa darah Lance pasti mengalir di nadinya. Dia setuju bahwa jika Adel akan membantu, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi memperingatkan pamannya untuk bersiap karena bisa bertahun-tahun sebelum mereka kembali. Ini mengejutkan sang ksatria saat dia bertanya apa maksud Masa, dan Masa menjelaskan mereka akan mengembangkan pemukiman menjadi kota yang layak untuk membuatnya aman bagi para Beast Folk. Lance terlihat ragu-ragu, tetapi Adel bertekad dan menyuruhnya untuk tidak menghentikannya. Ksatria yang lelah itu mengalah dan meminta Masa untuk melindunginya, yang membuat Adel meneriakinya karena terlalu protektif. Wajah Lance kemudian melembut saat dia mengucapkan selamat tinggal, dan Masa berjanji bahwa begitu keadaan tenang atau jika situasinya menjadi terlalu sulit, dia akan kembali melambai kepada para ksatria saat dia dan Adel berangkat. Masa merenungkan bagaimana perjalanannya ternyata lebih lama dari yang diharapkan, tetapi dia mampu menyelesaikan masalah dan bahkan mendapatkan banyak sumber daya. Dia dan Adol melakukan perjalanan melewati berbagai lokasi, berkemah di malam hari dan menikmati pemandangan, hingga akhirnya tiba di tujuan mereka. Masa senang bahwa, di atas semua itu, dia sekarang memiliki sekutu yang kuat di sisinya. Dia menyapa kaum kelinci dan menghabiskan beberapa saat berikutnya untuk memberitahu mereka perkembangan terkini, karena tahu mereka juga harus memikirkan langkah selanjutnya. Namun untuk saat ini, dia senang bisa kembali dan hanya ingin menikmati reuni itu. Mari menyaksikan semuanya sambil menyeruput teh, tersenyum bahagia saat layar menunjukkan bahwa bonus pengembangan dunia telah diberikan. Masa berdiskusi dengan kepala suku tentang kemungkinan mengesampingkan dendam mereka terhadap manusia demi masa depan. Kepala suku khawatir karena sekarang teknologi Masa mendorong kemajuan manusia, mereka mungkin menjadi lebih berbahaya lagi. Masa meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir karena dia sudah berbicara dengan komandan mereka. Dia menyarankan agar mereka fokus memperluas pemukiman sekarang karena banyak kaum Beast Folk mereka yang sudah bebas, dan dia berdiri untuk menyatakan visinya. Dia ingin membangun kota kaum Beast Folk. Keesokan paginya, Mei dan Ada membangunkan Masa di tendanya. Kedua gadis itu mengeluh bahwa dia masih belum siap, terutama karena dialah yang mengatakan akan memberikan pengumuman besar. Mereka pergi lebih dulu tetapi mendesak Masa untuk tidak terlambat ke tempat pengumuman. Masa masih mengantuk dan pertama-tama memeriksa layar statusnya untuk meninjau keterampilan yang bisa dia gunakan untuk membangun kota. Dia terkejut melihat ada pesan baru. Dia menekannya dan mendapati bahwa saudara perempuan Mari, Era, telah menulis surat untuknya. Dia telah dihadiahi lebih banyak keterampilan karena kontribusinya pada dunia mereka, dan dia berharap Masa bisa membuat dunia mereka menjadi tempat yang lebih baik lagi untuk generasi mendatang. Dengan penemuan Era, Masa sekarang menyadari ada banyak sekali dewa. Dia senang mengetahui ada dewi yang tampaknya lebih bertanggung jawab daripada Mari, sebuah sentimen yang tidak disukai oleh sang dewi. Dia menyimpulkan bahwa jika dia terus mencapai banyak hal, dia akan menerima lebih banyak peningkatan keterampilan. Jadi dia meluangkan waktu untuk meninjau semua keterampilan barunya. Adolin mungkin akan kembali untuk meneriakinya karena tidak berusaha bangun lebih cepat. Kemudian, Masa pergi ke tempat berkumpul dan memberitahu kaum Beast Folk bahwa dia ingin mendiskusikan masa depan pemukiman mereka. Dia menjelaskan bahwa sekarang kaum Beast Folk lain bebas dari manusia, populasi mereka akan 3 kali lipat, dan mereka perlu meningkatkan situasi makanan, tembok pelindung, dan fasilitas lainnya. Dia mengumumkan bahwa dia berencana membangun sebuah kota di dekat desa mereka. Orang-orang kelinci mempertanyakan apakah mereka bisa membangun kota sendiri dan bertanya kota seperti apa yang dia bayangkan. Masa menjawab bahwa dia akan memastikan mereka bisa melakukannya dan bahwa dia menginginkan sebuah kota tempat kaum Beast Folk bisa hidup dengan aman, bahagia, dan bebas. Pernyataannya membuat semua orang tersenyum dan semua orang langsung setuju untuk membantunya. Masa bisa melihat mereka mempercayainya tanpa ragu dan merasa bersalah. Dia berbagi dengan mereka dengan nada serius bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan siapa dirinya jika mereka terus mempercayainya sepenuhnya.
sepenuhnya. Dia mengungkapkan bahwa dia berasal dari dunia lain dan dibawa ke dunia mereka oleh seorang dewa. Orang-orang terdiam, membuat massa berpikir ceritanya sulit dipercaya. Tetapi kemudian banyak yang mulai mengajukan pertanyaan tentang dunia seperti apa asalnya dan dewa seperti apa yang dia temui. Adol mengakui ceritanya masuk akal, mengingat betapa berbedanya dia dalam hal budaya dan pengetahuan. Massa bertanya kepada semua orang bagaimana mereka bisa mempercayainya begitu cepat dan mereka mengatakan kepadanya mudah untuk percaya jika dewa terlibat. Massa menyadari bahwa cerita seperti miliknya mudah diterima di dunia di mana dewa adalah hal biasa. Kepala suku juga mengatakan kepadanya bahwa kepercayaan mereka tidak akan pernah goyah karena dia telah membela dan melindungi mereka. Ini membuat Massa senang melihat dia dicintai, meskipun sekarang orang-orang tidak berhenti menanyakannya untuk detail lebih lanjut tentang dunianya, yang membuatnya agak jengkel. Massa menenangkan kerumunan yang antusias dengan berjanji akan menceritakan semua tentang dunianya saat makan malam, lalu mengalihkan perhatian semua orang ke pekerjaan yang akan datang. Dia menjelaskan bahwa mereka harus mulai membersihkan ladang dan memperluas tenda mereka, dan dia menugaskan setiap orang sebuah tugas. Adele dan May memperhatikannya dengan penuh harap, menunggu peran mereka sendiri dan tampak kesal ketika dia ragu-ragu. Akhirnya, dia meminta mereka untuk memproduksi kapur mati, menyebutnya senjata rahasia konstruksi dan pekerjaan yang tidak bisa dia percayakan kepada orang lain, sebuah tanggung jawab yang bahkan memuaskan harga diri Adele. Massa menunjukkan kepada mereka tungku pembakaran dan peralatan memasak yang mereka perlukan, menginstruksikan mereka untuk menempatkan cangkang kerang di dalamnya, menambahkan kayu bakar di bawahnya, dan menyalakan api. Dia menunjuk ke kotak peniup di samping tungku, menjelaskan bahwa memompanya akan mendorong udara melalui pipa dan menyemburkan oksigen ke dalam tungku, menaikkan panas hingga 1000 derajat. Ketika kedua gadis itu tampak bingung, dia menjelaskan bahwa air yang mendidih dengan gelembung berarti 100 derajat dan tanah liat yang berpijar merah panas berarti sekitar 1000 derajat. Dia mendesak mereka untuk menggunakan pengetahuan tentang panas ini secara bertanggung jawab dan dengan mengutamakan keselamatan, mengingatkan mereka bahwa teknologi dapat membawa kebahagiaan atau kesengsaraan, jadi mereka harus selalu berpikir sebelum bertindak. Dia meminta mereka untuk berhati-hati dengan teknik yang mereka pelajari darinya, entah mereka berhasil atau tidak. May bertanya apakah tidak apa-apa jika gagal, dan Massa menepuk kepala kedua gadis itu sambil meyakinkan mereka bahwa kegagalan adalah bagian dari belajar dan bahwa mereka juga harus belajar cara yang benar untuk menggunakan teknologi. Wajah Adol dan May bersinar dengan kepercayaan yang dia berikan kepada mereka. Massa mengumumkan bahwa mereka harus mulai memanaskan tungku dan membimbing mereka melalui langkah-langkah awal sebelum pergi untuk membersihkan lahan untuk kota baru. Di lokasi, dia membangun area lantai datar yang diblokir, membuat dirinya kelelahan dan berkeringat. Dia memperkirakan akan butuh 6 jam agar mananya pulih dan menyadari bahwa dengan kecepatan ini, meratakan semua tanah untuk kota akan memakan waktu berhari-hari. Pikiran tentang pengulangan yang begitu melelahkan membuatnya ngeri, dan dia mulai mencari solusi lain. Matanya tertuju pada tebing di dekatnya, dan dia teringat waktu yang dihabiskannya bersama May dan kaum kelinci di bawahnya yang memberinya sebuah ide. Senyum mengembang di wajahnya saat dia berlari ke tepi tebing, dan di bawah dia melihat slime-slime. Massa membawa seekor slime ke desa, mengumumkan bahwa dia berencana untuk memeliharanya di sana yang membuat semua orang khawatir. Kepala suku mempertanyakan alasannya, menunjukkan bahwa slime adalah monster. Massa menjelaskan bahwa dia ingin menggunakannya untuk mengolah limbah dan sisa makanan sambil juga mempelajari sifatnya. Dia menyebutkan pernah melihat dokumen di Portolan yang menyatakan bahwa beberapa monster bisa hidup berdampingan dengan manusia, dan dia percaya mereka bisa digunakan sebagai sumber daya seperti kayu atau batu. Secara pribadi, Massa tidak mengungkapkan idenya untuk membangun toilet menggunakan slime. Kepala suku terkesan dengan konsep memanfaatkan monster sebagai sumber daya. Massa menjelaskan bahwa dia ingin mengamati seberapa banyak yang bisa dikonsumsi oleh slime dan menetapkan metode penanganan yang aman, dan dia membagikan rencana tambahannya untuk memelihara kadal raksasa untuk mengatasi masalah makanan mereka. Setelah mempertimbangkan proposal tersebut, kepala suku setuju untuk membiarkan Massa memelihara slime di desa, yang membuatnya senang. Selama beberapa hari berikutnya, Massa mempelajari slime tersebut dan menemukan bahwa ia tidak bisa memanjat lebih tinggi dari tinggi tubuhnya sendiri. Dia bereksperimen dengan memberinya makan rumput dan kayu, mengamati bahwa slime itu perlahan menyerap dan melarutkannya. Setelah beberapa hari dengan diet yang sama, dia memperhatikan bahwa meskipun slime itu terus makan dan mencerna bahan-bahan tersebut, tampaknya ia mulai bosan. Berdasarkan hasil ini, dia menyimpulkan bahwa slime seharusnya tidak memiliki masalah dalam mencerna sisa makanan. Suatu hari, seorang kaum kelinci memberitahu Massa bahwa slime itu tidak bergerak.
Khawatir, Masa bergegas ke hewan peliharaannya dan mengambilnya, mendapatinya mengerut dan kaku. Dia menyadari slime itu menjadi terlalu kering dan butuh air. Setelah menaruhnya di kolam, makhluk kecil itu hidup kembali. Kemudian, kaum kelinci membawa lebih banyak slime untuk eksperimen pembiakan skala besar. Dari semua pengamatannya, Masa membentuk sebuah hipotesis. Slime adalah mekanisme pembersihan diri dunia berdasarkan temuannya bahwa mereka hanya menguraikan kotoran di air kotor. Melalui hewan peliharaan slime-nya, Masa merasakan kegembiraan penemuan. Suatu hari, Mei bertanya apakah dia boleh memelihara slime sebagai hewan peliharaan. Masa ragu-ragu, kesulitan menjelaskan bahwa slime, meskipun berguna, tetaplah monster yang berpotensi berbahaya. Dengan enggan, dia mengatakan padanya bahwa dia tidak boleh memeliharanya. Kemudian, Masa memberitahu kepala suku bahwa dia harus meninggalkan desa lagi setelah menghitung bahwa mereka akan segera kehabisan kayu dan bahan lainnya. Kepala suku setuju untuk membiarkannya pergi dan bahkan menawarkan bantuan tambahan jika diperlukan. Masa memberitahu kepala suku bahwa dia telah meminta tim pengumpul untuk mengumpulkan bibit pohon dan benih karena mereka perlu menanamnya, menjelaskan bahwa meskipun pohon membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, pohon dapat ditebang dalam sekejap. Jadi mereka harus mempersiapkan masa depan dengan memberikan sesuatu kembali kepada hutan dan gunung untuk menjaga lingkungan yang kaya karena merekalah yang menggunakan kayunya. Kepala suku dan Adol terkesan bahwa dia selalu berpikir 10 langkah ke depan. Masa menginstruksikan mereka untuk fokus pada pohon berbuah dan menumbuhkannya hingga setinggi pinggang di desa sebelum menanamnya di pegunungan. Kepala suku bertanya kapan Masa akan berangkat, dan Masa melaporkan bahwa dia akan pergi segera setelah siap, menegaskan bahwa dia pergi sendiri, meskipun sadar sepenuhnya bahwa Adel berencana untuk menemaninya. Keesokan paginya, Mei dan Adel bertemu Masa di pintu keluar desa untuk bepergian bersamanya. Mei membela kebutuhannya untuk ikut karena pengetahuannya tentang herbal dan tanaman, sementara Adol bersikeras dia tidak akan tinggal di belakang ketika dia bisa memperluas wawasannya bersamanya. Kedua gadis itu bekerja sama, menyatakan bahwa mereka akan ikut meskipun dia mengatakan tidak, dan Masa dengan enggan setuju dengan syarat mereka mengikuti instruksinya. Saat mereka berjalan melewati hutan, Masa menjelaskan bahwa tugas mereka bukan hanya mengumpulkan kayu, tetapi juga batu dan bahan lain, khususnya benih dan bibit yang bisa mereka makan atau gunakan untuk obat, menekankan keinginannya untuk menumbuhkannya karena mereka harus hidup selaras dengan alam apapun risikonya. Ketika para gadis bertanya-tanya mengapa dia berpikir seperti ini, dia menjelaskan bahwa manusia di dunianya berkembang begitu pesat sehingga banyak makhluk hidup punah yang mengajarkannya bahwa tidak baik bagi manusia untuk menjadi terlalu kuat. Dan dalam kesempatan hidupnya yang kedua, dia ingin hidup seolah-olah segalanya berharga bagi dunia ini. Para gadis menyebutnya norak, tetapi merasa senang melihatnya menjunjung tinggi cita-cita seperti itu, membuat mereka bersemangat untuk menemukan hal-hal baru dalam perjalanan mereka. Kemudian, Adol mengumpulkan tumpukan kayu gelondongan besar dan menyadari Masa telah menghilang dari pandangan. Mei memberitahunya bahwa Masa pergi ke tempat lain, membuat Adol bertanya-tanya seberapa jauh pria itu bersedia pergi untuk menebang kayu. Mei kemudian mendengar suara pedang yang diayunkan di kejauhan dengan telinga kelincinya, dan mereka berjalan menuju suara itu di mana mereka melihat Masa memenggal monster raksasa, dan kepalanya terbang dari tubuhnya dan meluncur ke arah Adol. Adol menangkap kepala itu dengan tangannya, membeku karena jijik, dan kemudian Masa pucat pasi karena memar akibat pukulan balasan Adol. Masa meminta maaf dan menjelaskan bahwa monster raksasa itu menyerangnya. Mei, yang takjub, mengidentifikasinya sebagai cacing. Dan Masa memberitahunya bahwa mereka memiliki makhluk serupa di dunianya yang menyuburkan tanah dan membantu tanaman tumbuh. Menyadari tidak ada lubang di dekatnya yang menunjukkan adanya galian. Masa bingung, tetapi Adel menjelaskan bahwa cacing itu menggunakan sihir tanah untuk berjalan di bawah tanah tanpa meninggalkan lubang, membuat Masa tertarik dengan gagasan sihir menggunakan cacing. Mei menambahkan bahwa dia pernah mendengar cacing bisa digunakan untuk membuat busur kelas atas dengan tendonnya yang elastis dan kuat berfungsi sebagai tali busur dan bahan baju zirah. Masa bertanya apakah ini berarti orang mungkin datang ke hutan untuk berburu cacing, tetapi Adol meragukannya karena sangat sedikit yang bisa mengalahkannya. Kedua gadis itu menatap Masa seolah-olah dia aneh. Sementara Mei dengan riang berkata, tidak mengherankan bagi kakak laki-lakinya untuk mengalahkan monster raksasa. Masa mempertimbangkan cara menggunakan cacing untuk bahan dan apakah perburuan bisa menjadi rutinitas, mendorong Mei untuk berbagi bahwa kaum kelinci berburu monster seperti kadal raksasa dan memakan burung yang disebut hollow-hollow, menawarkan diri untuk mendengarkan suara burung itu dengan telinganya. Sebaliknya, dia mendengar suara binatang buas dan sangat ketakutan hingga dia berteriak histeris. Mereka bertanya ada apa, tetapi dia terus menangis dan Masa teringat betapa takutnya dia ketika mereka pertama kali bertemu, menyadari dia bahkan lebih ketakutan sekarang.
Mei menariknya, memohon agar dia tidak pergi mencari monster itu, dan sambil menangis memperingatkan bahwa dia akan mati jika melawannya. Masa meyakinkannya bahwa dia tidak akan melawannya, tetapi mengatakan dia masih perlu melihat binatang itu untuk mengetahui apa yang mereka hadapi. Mei membuatnya berjanji untuk segera kembali, dan setelah setuju, dia menunjuk ke arah suara itu. Masa berlari ke arahnya dan bersembunyi di balik pohon untuk menghindari terlihat oleh monster itu, di mana dia melihat seekor beruang berlengan 4 sedang memakan kuda ungu raksasa, pemandangan yang mengguncang bahkan Masa yang perkasa sekalipun. Masa bersembunyi ketakutan, menyaksikan beruang itu terus memakan mangsanya sebelum akhirnya pergi, membuatnya lega. Dia merenung bahwa dia belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Memeriksa bangkai kuda itu, dia mencatat ukurannya sama-sama besar secara tidak normal, dengan 6 kaki, dan menilainya sebagai kuda sabana serbu, spesies mutan yang berevolusi dari kuda, yang mengakumulasi kekuatan sihir dalam jumlah tidak normal, membuatnya bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan sumber seperti itu. Dia kemudian mempertimbangkan apa yang mungkin dia pelajari tentang beruang itu, tetapi tiba-tiba setetes air jatuh di hidungnya, dan sedetik kemudian hujan mulai turun. Menyadari dia dan para gadis harus kembali ke desa untuk memperingatkan kepala suku tentang beruang itu, mereka bergegas kembali di sana. Kepala suku memberitahu Masa bahwa mereka telah bertemu dengan beruang iblis, menjelaskan bahwa beruang itu, seperti kuda raksasa, telah bermutasi karena mana dan terlihat setiap beberapa tahun sekali, kekuatan dan sikapnya mirip dengan bencana alam. Kepala suku menyatakan lega karena keberuntungan ada di pihak mereka, karena beruang itu kemungkinan merasakan hujan yang akan datang. Adele menyuarakan ketakutan bahwa beruang itu mungkin kembali, tetapi kepala suku meyakinkannya, mencatat bahwa ini sudah musim hujan ketika beruang iblis menjadi kurang aktif dan menggambarkan dataran rendah yang banjir dan padang rumput berubah menjadi danau yang luas. Terinspirasi, Masa bertanya apakah lingkungan berair berarti makhluk laut akan bermigrasi ke daerah itu? Dan kepala suku mengonfirmasi bahwa makhluk air menjadi aktif. Masa berdiri untuk pergi, membuat kepala suku berpikir dia bermaksud mencari dan melawan beruang itu. Tetapi Masa berseru bahwa dia sudah bosan dengan makanan yang itu-itu saja dan ingin mengumpulkan makhluk laut selagi ada kesempatan. Bergegas keluar dengan terburu-buru, dia melihat ladang hutan sekarang dipenuhi genangan air dan menjadi bersemangat. Saat dia berjalan-jalan, dia hampir tersandung, melihat ke bawah ke genangan air dan curiga sesuatu pasti mencoba menariknya masuk. Tiba-tiba, seekor kepiting hijau raksasa muncul dari air dan mencoba menangkap Masa dengan capitnya, tetapi Masa dengan mudah menangkap capit itu dan mengangkat makhluk itu. Dia menarik tali dari penyimpanan spasialnya dan mengikat kepiting itu agar tidak bisa bergerak. Menggunakan kemampuan penilaiannya, dia mengidentifikasinya sebagai kepiting biru yang berubah menjadi hijau zamrud cerah saat basah. Masa merasa beruntung berada di tempat di mana dia bisa menemukan makhluk air dengan begitu mudah dan menjadi bersemangat memikirkan berapa banyak lagi yang mungkin dia temukan. Dia melanjutkan untuk menangkap berbagai makhluk dari kepiting hijau, kepiting lumut, lobster air tawar, dan katak beracun hingga ular piton siluman. Dan setelah mengumpulkan apa yang dia bisa, dia meneteskan air liur, memikirkan desa, akhirnya memiliki sesuatu yang baru untuk dimakan. Mari tiba-tiba muncul di belakangnya, mengejutkan pria itu. Masa bertanya apa yang dilakukannya di luar saat hari hujan, dan dia mengungkapkan bahwa dia tidak bisa basah berkat penghalang ilahinya. Dia menjelaskan bahwa dia muncul karena penasaran mengapa dia tiba-tiba berburu makhluk air, dan Masa menyadari sang dewi belum pernah makan makanan laut sebelumnya. Dengan bangga, dia mengatakan padanya ini adalah bahan-bahan yang tidak bisa dia abaikan, dan Mari yang penasaran bertanya apakah itu benar-benar enak. Melihat ketertarikannya, Masa meraih tangannya untuk membawanya ke suatu tempat di mana mereka bisa berbagi camilan. Dia membangun sebuah gubuk sementara untuk memberi mereka tempat berlindung dari hujan, lalu mengeluarkan kepiting biru dari ruang penyimpanannya dan menyarankan agar mereka mencobanya. Mari ragu untuk memakannya, jadi Masa memintanya untuk duduk sementara dia menyiapkan camilan mereka. Saat sang dewi memperhatikannya menyiapkan peralatan masaknya, rambutnya basah karena hujan, dia mengambil handuk dan meletakkannya di kepalanya, dengan lembut mengeringkannya dan memintanya untuk tidak bergerak agar dia bisa menyelesaikannya. Masa berkomentar dia tidak pernah tahu Mari bisa begitu baik, mendorong Mari untuk menamparnya ringan dengan handuk, tersipu malu saat dia menyuruhnya untuk tetap diam di dekat api dan menghangatkan diri. Dia menambahkan bahwa dia harus menganggapnya sebagai hadiah karena telah bekerja begitu keras di desa di kota pesisir. Mereka melanjutkan dalam keheningan yang nyaman, keduanya tersipu dan saling mencuri pandang. Masa meletakkan sepiring kepiting rebus di atas meja dan Mari mengakui itu terlihat lebih baik dari yang dia duga. Meskipun Masa yang masih canggung karena pukulan handuk hanya bisa mengatakan benar dengan pelan. Mari mencoba menarik cangkang dari kakinya, tetapi itu terlalu keras untuknya.
Masa menunjukkan triknya, menarik kaki kepiting itu secara horizontal sehingga dagingnya keluar. Setelah mencobanya sendiri, Mari menggigitnya, dan wajahnya berseri-seri karena rasanya yang lezat. Dia memuji keseimbangan sempurna antara rasa gurih dan manis. Mereka berbagi pandangan canggung lagi sebelum kembali makan. Setelah puas, Mari bertanya kapan dia bisa membawa kepiting pulang untuk saudara perempuannya, Era. Masa ingat dia merujuk pada Dewi yang mengiriminya pesan sebelumnya. Dia menawarinya sisa kepiting tetapi memperingatkan rasanya tidak akan seenak jika dingin. Mari memujinya lagi karena kemampuannya membuat apa saja, mengatakan dia tidak pernah bosan melihatnya memasak, membuat alat, dan menempa pedang. Masa mengingatkannya bahwa dialah yang memberinya keterampilan, tetapi dia menjelaskan bahwa dia terkesan dengan pengetahuan dan ide-ide yang membuat penerapan keterampilannya menjadi istimewa. Dia menjelaskan itu karena dia bekerja di sebuah pusat perabotan di mana dia harus menjadi serba bisa. Sebuah pusat perabotan pedesaan di lahan yang sangat luas, buka dari pagi hingga larut malam, buka lebih awal terutama selama musim tanam untuk mengakomodasi para petani. Dia menggambarkan bagaimana dia belajar menangani dan menyiapkan bibit bunga, pohon, dan sayuran, menyebutkan berbagai keterampilan yang dia butuhkan, termasuk menjelaskan semuanya kepada pelanggan dan mengeluh dengan stres karena harus melakukan apapun yang dikatakan manajer, terutama saat kekurangan staf. Mari melihat dari ekspresi paniknya bahwa dia memiliki kehidupan yang sulit, tetapi dia mengatakan kepadanya, tetap saja hebat bahwa semua keterampilan itu berguna sekarang. Masa menyesal bahwa mereka harus berurusan dengan beruang iblis sebelum bisa melanjutkan membangun kota untuk kaum Beast Folk, mengakui dia keluar mencari bahan sebagian sebagai alasan untuk lari dari masalahnya. Dengan sedih, Mari berdiri dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya lari. Menambahkan bahwa dia telah berbuat begitu baik untuk dunia ini, sehingga dia benci melihatnya dalam momen kelemahan. Dia tersenyum dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia mencoba lari, dan dia menjawab dia tidak akan pernah memaafkannya. Masa menertawakan usahanya untuk terlihat serius, membuat sang dewi malu, lalu mengatakan dia tidak bisa menjadi pengecut jika seorang dewi berkata begitu, memintanya untuk duduk dan melihatnya membereskan beruang iblis itu. Masa kembali ke desa di mana kaum kelinci melaporkan bahwa tembok di pintu masuk hampir selesai. Memeriksa pekerjaan mereka, dia senang melihat kestabilannya dan bagaimana itu mulai menyerupai benteng yang tangguh dan dia menyemangati mereka untuk melanjutkan pekerjaan yang baik. Meninjau persiapan untuk melindungi mereka dari beruang iblis, Masa merasa mereka berjalan dengan baik meskipun dia berharap memiliki lebih banyak waktu untuk naik level. Malam itu, saat meninjau keterampilannya, dia kecewa karena sebagian besar keterampilan barunya tidak berhubungan dengan pertempuran. Dia memberitahu Mei bahwa mereka membutuhkan lebih banyak daya tembak untuk menghadapi beruang iblis, dan dia bertanya apakah maksudnya sihir api, mengingat bahwa kaum Foxkin ahli dalam sihir dan bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang kembali mungkin adalah pengguna sihir. Masa mempertimbangkan untuk bertanya pada Lance tentang menemukan seorang Foxkin untuk mengajarinya, tetapi Adele menyela bahwa kaum Beast Folk dengan bakat sihir itu langka. Terenung, Masa menyadari dia belum melihat siapapun menggunakan sihir sejak tiba di dunia ini dan bertanya pada Adele berapa banyak orang di kota yang bisa menggunakannya. Dia hanya bisa memikirkan 1 atau 2 orang, menjadi marah membayangkan Mari telah menyesatkannya dengan menggambarkan dunia tempat pedang dan sihir beradu. Tiba-tiba, Masa mendengar suara dan memeriksa layar statusnya, menemukan pesan baru. Adele dan Mei takjub melihat layar status untuk pertama kalinya, dan Masa menjelaskan bahwa Dewi memberikannya, mengakui bahwa dia juga berpikir itu keren. Dia membaca pesan dari Era, yang menjelaskan bahwa dunia ini masih mencari pijakan dalam sihir dan sains. Meskipun beberapa monster menggunakan sihir sebagai sifat alami, manusia, beastman, iblis, dan kurcaci belum menguraikan prinsip-prinsipnya, dan dia menantikan upaya Masa untuk memajukan sihir di dunia. Tertarik dengan harapannya agar dia menyebarkan sihir, Adele bertanya apakah dia bahkan bisa menggunakannya, dan dia dengan santai menjawab bahwa dia hanya bisa menggunakan sihir penyembuhan, sebuah pernyataan yang membuat kedua gadis itu menatapnya dengan takjub. Masa bertanya-tanya apakah sang dewi bermaksud agar dia mengajarkan sihir, khawatir dia tidak cukup memahami prinsip-prinsipnya untuk memenuhi syarat, tetapi kemudian menyadari apa yang harus dia lakukan, membangun fasilitas untuk belajar. Dia menyatakan bahwa dia perlu membuka sekolah. Masa memberitahu Mei dan Adele bahwa sekolah di dunianya adalah fasilitas untuk belajar pengetahuan. Adele membayangkan bahwa dunianya pasti dipenuhi dengan pengetahuan dan teknologi yang jauh melampaui dunia mereka. Masa mengeluarkan ponsel dari ruang penyimpanannya dan dengan bangga menunjukkannya kepada para gadis sebagai contoh teknologi dunianya. Para gadis tidak bisa memahami bagaimana kotak kecil itu bisa menjadi kebanggaan dunianya. Masa menyalakan ponselnya dan terkejut melihatnya masih aktif. Dia bertanya-tanya apakah ini berarti waktu berhenti di ruang penyimpanannya?
Dia memberitahu para gadis bahwa perangkatnya memungkinkan mereka berbicara dengan orang-orang dari negeri yang jauh. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu bisa mengambil foto, merekam video, dan memungkinkan mereka mendengarkan puluhan ribu lagu. Dia memberitahu mereka lebih banyak lagi, membuat para gadis kewalahan. Dia menunjukkan cara kerjanya dengan mengambil foto para gadis bersama. Dia memutar musik, bermain video game, dan menggunakan kalkulator untuk menunjukkan kepada mereka cara menghitung angka dengannya. Hal berikutnya yang Masa tahu, hari sudah malam, dan dia baru sadar bahwa dia telah menyia-nyiakan hari bersenang-senang dengan teleponnya. Dia kembali fokus memikirkan bagaimana dia bisa mengajarkan sihir, padahal dia sendiri tidak memiliki pengetahuan yang mendetail. Dia bertanya-tanya mengapa sang dewi, Era, ingin dia melakukan ini. Memikirkan tentang para dewi memberinya sebuah ide. Dia dengan nakal bertanya dengan suara keras bagaimana sihir bekerja. Seperti yang dia duga, Mari keluar dari portal untuk memberitahunya cara menggunakan sihir. Sang dewi kemudian menyadari bahwa dia telah ditipu untuk dipanggil. Mari menjelaskan bahwa sihir penyembuhan berbeda dari yang lain, dan bahwa dia hanya pernah melakukan sihir sekali saat melakukan serangan terakhir pada Lance dalam duel mereka. Dia menjelaskan bahwa secara tidak sadar dia menanamkan sihir pada pedangnya, yang membuatnya lebih kuat. Masa ingat menggunakan apa yang dia kira sihir pada dirinya sendiri dan para bandit, jadi Mari meyakinkannya bahwa dia hanya menggunakan keterampilan saat itu. Dia menjelaskan bahwa dewa memberikan keterampilan, dan keterampilan itu bermanifestasi sesuai dengan bagaimana penerimanya membayangkannya. Dia menjelaskan bahwa Masa menggunakan keterampilannya sesuai dengan pengetahuannya tentang perbaikan rumah dan permainan. Dia mengatakan bahwa sihir penyembuhan sejati membutuhkan pengetahuan medis, dan pemulihan membutuhkan waktu bahkan dengan itu. Masa menyadari bahwa inilah alasan semua keterampilannya disesuaikan dengan set pengetahuannya. Dia sekarang bertanya bagaimana dia bisa menggunakan sihir seperti yang dia lakukan dalam duel. Mari mengingatkannya bagaimana dia bisa merasakan sihir mengalir di tubuhnya saat menggunakan keterampilan dan bahwa dia bahkan pernah kehabisan mana. Dia menasihatinya untuk membayangkan mana sebagai sumber energinya dan bahwa dia perlu membiarkannya mengalir sambil membayangkan fenomena yang ingin dia ciptakan dan kemudian memperkuat dan mewujudkannya. Dari penjelasannya, Masa yakin dia bisa melakukannya. Dia bertanya apakah tidak apa-apa baginya untuk menjelaskan sebanyak ini karena bisa dianggap sebagai campur tangan besar. Mari bilang tidak apa-apa, tapi wajah takutnya memperjelas bahwa dia khawatir Heste akan menceramahinya. Masa menyeringai sambil memberitahu Mari bahwa dia tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Sang dewi meninjunya karena kesombongannya dan menyuruhnya untuk tidak mencari gara-gara. Dia mengaku dengan wajah malu bahwa dia hanya membantu Era. Masa tersenyum padanya dan memujinya karena menjadi kakak yang baik. Setelah berbicara dengan Mari, Masa menambahkan belajar sihir ke dalam rutinitas hariannya. Sementara itu, kehidupan di desa kembali damai sekarang setelah pertahanan anti beruang selesai. Masa merasa mereka membuang banyak waktu karena beruang iblis itu tidak pernah muncul juga. Meskipun Adel memberitahunya bahwa beruang tidak datang adalah hasil terbaik, Masa masih khawatir ini berarti beruang itu akan datang tahun depan. Mei berpikir hal yang terpenting adalah desa ini aman. Kepala suku setuju, dan setidaknya senang mereka mendapatkan beberapa anak panah yang berguna dari pengalaman ini. Masa teringat bahwa yang dia maksud adalah anak panah yang dia buat, yang telah dia tambahi duri. Dia menyeringai puas membayangkan betapa sulitnya duri itu dicabut dan bagaimana duri itu dilapisi racun. Kepala suku memberitahu Masa bahwa pasukan pemburu menyukai panahnya dan menunjukkan mereka berlatih di area tembak. Dia ingat busur yang mereka gunakan terbuat dari monster pohon. Masa bertanya kepada pasukan bagaimana kinerja busur yang ditali dengan urat cacing. Pasukan itu terdiam canggung, tidak yakin harus berkata apa padanya. Mereka menjelaskan bahwa talinya kuat, tetapi penduduk desa terkuat pun tidak bisa menariknya dengan benar, jadi busur itu tidak terpakai. Penduduk desa yang memegang salah satunya meminta Masa untuk mendemonstrasikannya. Masa mengambil busur itu, membidik dan menembak dengan kecepatan luar biasa. Anak panah itu melesat begitu cepat, menghancurkan target dan menembus pohon di belakangnya. Masa menyadari dia tidak sengaja melapisi anak panah itu dengan sihir pendorong. Dia mencoba untuk tidak khawatir, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa anak panah itu pada akhirnya akan berhenti. Kemudian mereka mendengar jeritan binatang buas. Menara pengawas membunyikan alarm, mengumumkan pergerakan di dekat tebing utara. Mereka mengumumkan kemunculan beruang iblis. Semua orang bersiap untuk evakuasi. Masa mencoba beralasan bahwa yang dilakukannya adalah murni kecelakaan. Kepala suku mencoba tetap tenang dan mengingatkan semua orang bahwa mereka telah bersiap untuk ini. Dia memberitahu Masa bahwa mereka bisa menanganinya. Dengan penuh keyakinan, Masa setuju. Dia meminta kepala suku untuk mengordinasikan evakuasi, sementara dia menginstruksikan para petarung untuk menempati posisi mereka. Dia kemudian memerintahkan pasukan pemburu untuk mengikutinya menghadapi beruang iblis itu.
Adel mungkin mengkhawatirkan Masa, tapi Masa menepuk kepala mereka dan berkata bahwa desa ada di tangan mereka. Masa kemudian memimpin pasukan pemburu saat mereka bergegas menuju bahaya. Adel meyakinkan Mei bahwa Masa akan baik-baik saja. Gadis kelinci itu menjawab bahwa dia percaya pada kakaknya. Kedua gadis itu berdiri tegak dan berteriak agar Masa melakukan yang terbaik. Sementara itu, Masa bersembunyi di balik semak-semak sambil menyaksikan beruang iblis itu mengamuk di antara pepohonan. Dia gugup melihat beruang itu, yang sekarang terluka di mata kirinya, tampak sangat marah. Dia memberi isyarat kepada pasukan pemburu yang berada di tebing di atas untuk bersiap-siap. Rencananya adalah memancing beruang iblis itu tepat di bawah tebing agar para pemburu bisa menembakinya dari atas. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia gagal menarik beruang itu ke tempat yang tepat, itu akan berarti kematiannya dan kehancuran desa. Masa mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pemanah untuk membidik. Mereka menjebak beruang itu dalam rentetan hujan panah. Saat beruang itu teralihkan, Masa menebasnya, tetapi binatang buas itu tampaknya tidak merasakan serangan itu. Ia menatap lurus ke arah Masa. Masa kemudian berlari, mencoba memancing beruang itu ke arahnya. Beruang itu dengan cepat menyusul, dan Masa menangkis serangan cepatnya dengan pedangnya mulai kewalahan. Tepat saat cakarnya akan mengenainya, beruang itu tiba-tiba tersentak kesakitan dan berhenti menyerang. Masa menyadari racun dari anak panah itu mulai beraksi, lega karena bekerja lebih baik dari yang diharapkannya. Para pemanah menembakkan salvo lagi, dan Masa berlari secepat yang dia bisa saat beruang itu teralihkan. Beruang itu menahan gempuran anak panah hingga akhirnya tumbang. Pasukan pemburu bersorak merayakan kemenangan mereka. Masa mendekati beruang itu dengan tak percaya bahwa mereka benar-benar menang, memeriksa jendela statusnya untuk melihat apakah XP-nya meningkat, dan senang melihat levelnya naik drastis. Tepat ketika dia berpikir mereka bisa pulang dengan damai, Masa melihat lebih dekat wajah beruang itu dan menyadari corak bulunya berbeda dari beruang yang dia lihat sebelumnya. Dia memperingatkan salah satu anggota pasukan pemburunya untuk tidak mendekat tepat saat dia menyatakan ini bukan beruang yang dia temui semula. Dia gagal menyadari bahwa beruang iblis lain sudah ada di belakangnya. Yang lain berteriak ketakutan akan keselamatan Masa. Masa dipukul oleh cakar beruang iblis, tulang rusuknya hancur oleh benturan itu. Kekuatan itu membuatnya terbang, menghancurkan beberapa pohon di jalurnya. Terengah-engah, dia mencoba bangkit dan melihat ke samping tubuhnya. Tidak hanya baju zirahnya yang rusak, tetapi kulit di bawahnya berwarna merah gelap dan bengkak. Beruang itu mendekat, tampak semakin besar di setiap langkahnya. Masa mencoba berdiri, tetapi rasa sakit dari lukanya terlalu parah. Beruang itu menyibak pepohonan saat bergerak maju. Seorang pemanah menembakkan panah, tetapi beruang itu menangkapnya dengan tangan kosong, lalu mengalihkan perhatiannya ke kaum kelinci di tebing di atas. Memanfaatkan gangguan itu, Masa menarik busurnya dan menembak, melukai salah satu kaki beruang itu. Dia tersenyum menantang dan memberitahu beruang itu bahwa dia masih bisa bertarung. Pasukan pemburu menyaksikan dengan ngeri, yakin bahwa Masa akan segera terbunuh. Masa perlahan bangkit, menyalurkan sihir penyembuhan ke lukanya sambil berjalan terhuyung-huyung. Dia berlari secepat yang tubuhnya bisa. Yakin dia masih punya kesempatan jika bisa mencapai tempat tertentu. Tapi beruang itu menyusul sebelum dia bisa pergi jauh, memukulnya lagi dan lagi. Dia berjuang untuk terus bergerak sampai terpojok, kekuatannya hampir habis. Dia bisa merasakan sihir penyembuhannya melemah dan dia tidak bisa cukup fokus untuk mempertahankannya. Dengan beruang yang berdiri di atasnya, dia yakin ajalnya telah tiba. Masa menyesal akan mati tepat ketika dia menemukan orang-orang yang ingin dia lindungi. Dia menutup matanya, menerima takdirnya. Lalu matanya terbuka lebar. Beruang itu dipukul oleh senjata jarak dekat yang dipegang oleh Adel. Setiap pukulan membawa kekuatan penghancur yang sangat besar. Gadis itu berteriak pada binatang buas itu, menyatakan dia tidak akan menahan diri terhadap sesuatu yang mencoba membunuh pria yang memperluas wawasannya.